Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bergabung di sesi ngobrol santai bersama teman-teman Aksa. Kali ini hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025. Kita mengawali hari Jumat pertama di tahun ini, di 2025 ini. Pada malam hari ini, jam 19.50 ya, untuk kita ngobrol-ngobrol lebih tepatnya, kayak ngobrol santai aja, saling sharing dan diskusi tentang remote work dan case yang real dari klien yang pernah dihandle gitu. Nah, mungkin aku bakal share dulu sebelum masuk ke kasus kliennya, bakal share kira-kira step by step atau alur dari kerja remote itu seperti apa gitu. Mungkin ada sebagian teman-teman yang pengen tahu juga atau yang belum pernah sebelumnya dapat klien dan penasaran kayak gimana sih alurnya gitu. Jadi kurang lebih di sini mungkin aku jelasin singkat kurang lebih sama seperti alur kerja kita kalau kerja kantoran atau full time pada umumnya. Cuman memang perbedaannya karena titik beratnya itu adalah di digital ya, di virtual. Jadi dari mulai meeting, diskusi sampai interview semuanya itu dilakukan secara virtual gitu. Jadi makanya di sini kita benar-benar harus ibaratnya harus tech savvy juga, harus tahu tools-tools apa yang diperlukan dan juga harus menggali lebih dalam terkait kliennya karena memang kita nggak bisa bertemu secara langsung tatap mukanya gitu. Jadi kalau misalkan kita ngobrol lewat online meeting atau lewat layar yang termediasi seperti ini kan pasti informasi yang didapat juga berbeda ya dibandingkan kalau kita bertatap muka secara langsung gitu. Jadi kurang lebih tantangannya itu. Nah, mungkin bisa kita mulai. Wait, kenapa tidak bisa share? Oke, jadi, selamat datang. Sekali lagi aku ucapin buat teman-teman yang baru bergabung, kita bakal sharing-sharing tentang project remote working dari klien masing-masing gitu. Nanti seperti yang tadi aku sudah sebutkan gitu ya, nanti ada beberapa teman yang mungkin akan bantu sharing juga, kayak ada Kak Kalista, Kak Fajri, dan Kak Anya yang aku tahu sempat menghandle klien secara remote juga. Oke, nah di malam hari ini kita akan membahas beberapa poin teman-teman, yaitu seputar project kerja bareng beberapa klien, seperti yang aku janjikan. Di sini nanti ada klien lokal juga dan ada klien internasional juga. Ada klien yang memang approach secara langsung dan ada klien yang aku lamar di Upwork dan ada juga klien yang memang dari circle atau referral yang memang aku kenal gitu. Kemudian ada sedikit sepintas tentang alur kerja remote itu seperti apa dan SOP yang biasa dilakukan di tiap project. Kemudian do's and don'ts-nya apa dari setiap project atau pekerjaan yang kita lakukan bersama dengan klien. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab atau Q&A. Oke. Nah, beberapa dari real projects yang aku bahas di sini dari pengalamanku pribadi ya teman-teman. Jadi memang cukup bervariasi. Servisnya pun cukup bervariasi. Tapi memang dipilih yang benar-benar ada ceritanya gitu, yang benar-benar berkesan. Dan aku juga pilih dari beberapa jenis klien gitu ya. Tadi yang sudah aku sebutkan, ada klien yang approach terlebih dahulu, terus ada klien dari referral atau dari circle yang memang aku kenal. Kemudian ada klien dari Upwork dan nggak ketinggalan, ada klien yang gagal, alias aku nggak jadi deal dengan klien itu. Padahal udah discovery call 2 kali kalau nggak salah, dan aku juga udah bikin proposal yang cukup detail buat dia, tapi habis itu kliennya ghosting. Nah, ini menarik juga untuk dibahas karena ibaratnya kayak kasus gagalnya gitu. Mungkin selama ini kita juga kalau datang ke webinar gitu ya atau nonton konten itu pasti orang ceritanya kisah-kisah sukses atau cerita-cerita yang dimana mereka berhasil bekerja dengan klien gitu kan. Tapi di sini aku juga mau cerita kegagalan-kegagalanku, cerita cerita sedihku dengan klien gitu. Oke. Nah, di sini alur kerja remote sebenarnya kurang lebih sama ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kita pasti memulai obrolan dulu dengan calon klien, kita nyebutnya atau potensial klien. Di sini aku singkat jadi CK. Jadi obrolan awal ini bisa lewat beberapa medium. Mungkin teman-teman kalau yang approach klien di LinkedIn atau di Instagram bisa ngobrol di DM, di chat, yang lewat email juga mungkin bisa ngobrol di email, atau bahkan ada yang langsung ke WhatsApp dan Telegram itu juga ada. Nah, itu pasti terjadi obrolan awal terlebih dahulu karena ibaratnya entah kita yang menawarkan servis kita terlebih dahulu ke kliennya atau kliennya yang langsung nyamperin atau ngedatengin kita gitu. Nah, di kasus aku ini sebagian besar klien itu memang datangnya dari sosial media. Karena mungkin seperti yang kita tahu, terminologi virtual assistant sekarang juga lagi
nge-hype banget dari beberapa tahun lalu, 2 tahunan terakhir. Jadi waktu tahun lalu aku sempat ikut bootcamp dan sempat bikin Instagramnya dengan keyword virtual assistant bla 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 dan itu cukup animo dari calon kliennya cukup besar juga gitu. Jadi semakin aktif di Instagram atau di LinkedIn, di sosial media nanti sambil riding the wave dari keyword VA itu sendiri, terus makin ke expose algoritma, akhirnya kita bisa ngejaring atau setidaknya menarik calon-calon klien baik yang lokal maupun yang internasional gitu. Kemudian nanti kalau misalkan udah ngobrol nih, udah tektokan, kayak udah ngerasa cocok nih gitu, atau mungkin penasaran untuk ke tahap selanjutnya, di tahap kedua itu ada meeting perdana, initial meeting atau discovery call dengan calon klien gitu. Mungkin kita nyebutnya kalau sama HRD itu interview ya teman-teman. Jadi kita mengenal lebih jauh sama kliennya dan ngobrol secara tatap muka, face to face kayak gini, bisa lewat Zoom, lewat Google Meet, video call, atau bahkan in some cases di beberapa kasus bahkan kliennya itu nggak ngajak discovery call lewat video, jadi lewat chat atau lewat email itu aku juga pernah apa namanya pernah mengalami gitu. Jadi nggak ada istilahnya Zoom meeting seperti ini, tapi benar-benar informal kayak lewat chat dan lewat email tuh juga ada gitu. Tapi poinnya di sini adalah di tahap kedua biasanya kalau kita interview HRD itu kita yang banyak ditanya, kita yang banyak menjawab gitu ya sama HRD-nya. Nah, kalau eh, calon klien ini discovery call, kita yang lebih banyak untuk menggali atau bertanya-tanya ke si calon kliennya gitu. Jadi di sini juga ada persiapan tersendiri sebenarnya di sini yang nanti mungkin bisa kita bahas di sesi berikutnya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan apa aja yang mesti kita tanyakan ke calon klien, terus data atau bahan apa aja yang perlu kita persiapkan sebelum meetingnya dan sebagainya gitu. Karena nanti itu akan bervariasi banget. Ada klien yang minta proposal sebelum discovery call, ada yang nggak minta proposal sama sekali gitu. Jadi itu nanti masing-masing ada skenario-nya tersendiri dan akan kita bahas di mungkin di sesi ngobrol santai yang selanjutnya. Kemudian masuk lagi ke tahap ketiga, kalau misalkan dari discovery call itu udah oke, udah cocok, tuh sudah deal nih, kita udah mau ngerjain proyeknya. Nah, itu ada persiapan yang kita lakukan sebelum mulai proyek. Nah, biasanya itu persiapan yang kita lakukan soal legalitas, misalnya bikin kontrak, bikin NDA, dan itu juga tergantung ya teman-teman. Kadang ada klien yang memang dia yang nyiapin tuh kontrak sama NDA-nya, tapi ada juga yang kliennya tuh nggak nyiapin apa-apa. Jadi kita yang harus nyiapin kontrak dan non-disclosure agreement-nya gitu. Terus kita juga nyiapin invoice karena idealnya klien itu harusnya ngebayar kita sebelum project itu dimulai gitu. Jadi ada beberapa skenario juga nanti aku akan jelaskan. Dan di tahap keempat, kalau misalkan persiapannya semua udah selesai, baru kita mulai prosesnya. Bisa apapun itu tergantung servisnya teman-teman gitu ya. Ada yang copywriting kayak aku, mungkin ada yang sosial media, ada yang project management, ada yang sales, apapun itu udah mulai dikerjakan selama timeline yang telah ditentukan, bisa sebulan, bisa 2 bulan, dan bahkan lebih gitu. Kemudian masuk ke tahap kelima tuh ada evaluasi, revisi, improvisasi. Pokoknya hal-hal yang kita lakukan selama project yang kira-kira tuh seputar peningkatan strateginya ataupun kayak memenuhi request dari si kliennya itu sendiri. Kemudian tahap 6 ketika projectnya udah selesai. Nah, seperti yang tadi aku sebutkan, nah, obrolan awal dengan calon klien ini terjadi ketika calon klien itu tertarik untuk mendiskusikan project dengan kita sebagai VA atau freelancernya. Nah, 3 hal yang biasanya selalu dibahas nih saat obrolan awal sama calon klien itu apa aja sih gitu. Yang pertama biasanya calon kliennya akan menanyakan soal service gitu. Jadi service apa aja yang kita tawarkan. Misalnya nih teman-teman menawarkan sosial media marketing atau sosial media manajemen. Yang termasuk di situ apa aja. Terus kebutuhan kliennya tuh biasanya seputar apa aja. Misalkan bikin reels, video, bikin post carousel dan sebagainya. Kemudian masuk ke topik yang kedua yang nggak kalah penting dan gak kalah sering didiskusikan yaitu soal solusi gitu. Jadi biasanya klien itu calon klien datang ke kita membawa masalah, membawa sebuah problem gitu ya, dan mereka nanya ke kita kira-kira kita punya solusi nggak, kita punya jalan keluar nggak untuk mengatasi masalahnya gitu. Kalau di aku waktu itu sempat dapat klien yang masalahnya itu dia nggak punya branding strategi gitu, dia nggak punya strategi untuk branding, atau masalahnya tuh dia pengen promosi novel atau promosi produk gitu. Nah, tapi bingung gimana caranya, strategi tahapannya seperti apa dan sebagainya. Nah, di situ kita sebagai remote worker yang akan di-hire harus bisa memberikan solusinya. Bahkan ini sebelum proyeknya dimulai gitu ya, karena biasanya calon klien itu ngetes seberapa dalam pengetahuan kita, pengalaman kita seperti apa, dan apakah mereka nanti kira-kira bakal cocok kerja sama sama kita atau enggak. Kemudian yang ketiga yaitu seputar harga, pricing atau rate kita gitu. Ini juga bisa dibahas. Jadi ada beberapa skenario juga
Kita bisa dibayar per item, biasanya ini untuk yang graphic design atau yang sosial media juga bisa, tapi umumnya per project atau per jam. Oke, nah terus ada 4 hal juga nih yang perlu kita perhatikan saat proses kita ngerjain project ya teman-teman. Yang pertama, kita harus pelajari dulu nih seluk-beluk dari bisnis si calon kliennya itu dan gali info sebanyak-banyaknya. Dalam artian, kita nggak bisa show up atau ngobrol, diskusi dengan calon klien kalau kita belum tahu seluk-beluk bisnisnya. Jadi ini juga PR buat kita untuk ibaratnya mengulik bisnis si calon klien ini bergerak di bidang apa sih, terus kira-kira positioning dia kayak gimana, terus kalaupun dia punya sosial media untuk teman-teman yang nawarin sosial media gitu ya jasanya, itu followersnya berapa, engagementnya kira-kira akunnya rame atau enggak, terurus apa enggak dan sebagainya. Jadi hal-hal kayak gitu seputar servis kita dan bisnis si calon klien itu perlu untuk dipelajari lebih lanjut, perlu untuk digali sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua yang gak kalah penting itu adalah personality calon kliennya gitu. Nah, ini juga bakal ketahuan nih teman-teman saat discovery call. Jadi biasanya pas discovery call itu bakal kelihatan calon klien ini tipikal orang yang micromanaging apa enggak, tipikal orang yang santai atau terlalu kejar target banget atau enggak gitu. Jadi itu semua bakal kelihatan biasanya saat discovery call gitu. Jadi kita perlu mempelajari supaya tahu ritme kerja si calon klien ini seperti apa dan nanti kita bisa ngeset sendiri waktu ataupun alur kerja kita tuh disesuaikan dengan si calon klien itu. Kemudian yang ketiga itu ada value. Nah, value ini juga nggak kalah penting teman-teman. Jadi kita harus bisa kasih value yang berkesan untuk calon klien gitu. Dalam artian kayak unique selling point atau keunikan kita tuh apa? Misalkan teman-teman let's say oke offer sosial media gitu. Sosial media management misalnya. Terus keunikan teman-teman yang bisa dituangkan ke dalam service itu apa gitu. Karena kan klien itu tidak hanya mencari orang-orang yang bisa mengerjakan dengan hard skill, tapi juga soft skill gitu. Nah, keunikan kita apa? Kita bisa kasih support seperti apa? Kita bisa kasih ide atau strategi baru seperti apa yang mungkin calon kliennya juga butuh dari kita. Nah, itu value yang bisa kita kasih di luar hard skill yang memang kita tawarkan ke mereka gitu. Dan yang nggak kalah penting tentu saja service kita. Jadi kita juga perlu untuk memberikan service serta hospitality yang terbaik gitu. Nah, ini cuman statistik seru-seruan aja. Jadi biasanya 90% dari klien tuh ketika udah ngelihat portofolio atau work samples kita yang meyakinkan tuh mereka biasanya udah kemungkinan besar akan condong akan bekerja sama gitu. Jadi klien itu rata-rata sebagian besar teryakinkan karena portofolio ataupun pekerjaan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kemudian 7 dari 10 klien yang berdiskusi dengan kita secara langsung juga berpotensi untuk melanjutkan kerjasama. Tentunya ada 3 dari 10 ini yang tidak melanjutkan kerjasama. Yang ini aku juga bakal ceritain di next slide-nya. Nah, di sini yang tadi aku sudah sebutkan ada initial meeting atau discovery call. Jadi serupa dengan tadi interview ya, kita langsung ketemu dengan klien bertatap muka, kemudian kita nanya banyak hal seputar bisnisnya gitu. Ini juga nggak kalah menarik nih teman-teman, persiapan discovery call ya. Nanti kita bakal, kalau requestnya banyak di grup, nanti aku bakal adain khusus soal ini gitu. Terutama nanti kita bisa ngelakuin, aku pernah ngelakuin sama komunitasku di Tangerang, itu kita ada simulasi discovery call. Jadi nanti ada yang pura-pura jadi klien, ada yang pura-pura jadi virtual asistennya, terus nanti latihan kira-kira seperti apa sih proses ataupun suasana dari discovery call itu sendiri gitu. Nah, ini yang tadi nggak kalah penting yang aku sudah sebutkan persiapan sebelum mulai project. Nah, ini mungkin teman-teman yang pernah jadi klien, pernah nge-hire freelancer ataupun teman-teman yang jadi VA juga mungkin udah sempat mendengar gitu ya. Tapi kurang lebih aku bakal sebutkan beberapa hal. Yang pertama dari aspek legal atau formalitas itu sendiri, biasanya entah kita atau klien itu menyediakan kontrak, kemudian non-disclosure agreement, apa-apa aja yang perjanjian kayak kerahasiaan, apa-apa aja yang harus ditepati, kemudian invoice untuk pembayaran. Kemudian aspek terkait service itu ada, kita perlu menyiapkan tools atau software apa yang kira-kira dipakai sama si calon kliennya atau dibutuhkan untuk mengerjakan proyek tersebut. Lalu ada proposal atau strategi yang harus kita siapkan juga terkait dengan servis kita. Lain-lain ini juga ada beberapa hal. Misal kita perlu mengontak orang lain misalkan untuk freelancer lain ataupun VA lain untuk membantu kita mengerjakan proyek itu juga bisa dan itu juga sempat aku lakukan di proyek yang bakal aku ceritain ini karena idealnya memang kita bisa mengerjakan semuanya ya teman-teman A sampai Z, tapi seringkali juga kita nggak bisa ngerjain satu campaign atau satu project besar. Jadi kita butuh bantuan dari teman-teman VA atau freelancer lain. Nah, di sini
perannya kita berjejaring atau berkomunitas. Jadi kita bisa minta tolong, terus kita bisa bagi tugas dengan teman-teman yang lain seperti itu. Kemudian yang gak kalah penting nih teman-teman adalah batasan yang harus diterapkan. Jadi batasan kayak komunikasi, kayak nanti untuk meeting sama klien berapa lama ya, seberapa rutin ya, misalkan kayak seminggu sekali atau mungkin 2 hari sekali, terus lewat apa? Apakah bisa lewat telepon biasa, lewat email atau harus lewat Zoom gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Jangan sampai nanti teman-teman kayak ada tuh nanti klien yang dikit-dikit nelpon, dikit-dikit kayak ngechat, dikit-dikit micromanage teman-teman itu ada. Jadi kita harus menerapkan batasannya dari awal. Kemudian yang gak kalah penting juga soal revisi atau perbaikan dan extra service yang kita kerjain. Jangan sampai nanti klien itu terlalu banyak minta revisi, apalagi revisi yang major, atau minta servis atau layanan di luar yang sudah dijanjikan gitu, di luar kesepakatan. Nah, itu bahaya banget karena banyak juga klien yang memanfaatkan kita dengan misalnya dia request servisnya sosial media, tapi dia juga minta yang lain-lain, misalnya minta ngedit video yang banyak, padahal itu nggak termasuk dalam perjanjian kontrak dan sebagainya. Nah, itu perlu menjadi batasan yang harus kita tegaskan juga. Kemudian ketepatan pembayaran itu juga penting. Jadi jangan sampai, aku tahu di sini ada aku dan beberapa teman lain mungkin yang eh, ibaratnya kami itu di ghosting sama klien, nggak dibayar, itu ada gitu. Jadi kerjaan udah selesai, udah dikerjain, project juga udah selesai, kontraknya sebenarnya belum selesai, tapi habis itu kita nggak dibayar, itu ada gitu. Nah, ini adalah salah satu downside atau kelemahan dari remote working ya teman-teman. Jadi selain fleksibilitas dan kebebasan yang kesannya sangat diglorifikasi di sosial media, itu juga ada hal-hal yang nggak enak banget. Kayak misalkan kalau klien kabur atau nggak bayar, itu kita susah untuk menuntut atau susah untuk ibaratnya lewat jalur hukum gitu. Karena kontrak yang dibuat juga sebenarnya kekuatan hukumnya tuh nggak terlalu kuat gitu. Itu kayak cuma buat ya udah formalitas aja. Tapi kerja remote itu benar-benar ngandelin rasa percaya satu sama lain. Jadi ini pentingnya kayak kita benar-benar milih selektif memilih klien dan memilih project karena kita nggak pernah tahu nanti di ending project itu seperti apa. Dan ini salah satu tips juga penting supaya nanti teman-teman kalau misalkan belum percaya banget sama kliennya karena memang orang asing gitu ya, itu bisa untuk minta pembayaran entah 50% di awal lalu 50% di akhir, 50-50 atau langsung 100% di awal gitu. Jadi teman-teman nggak akan kayak ibaratnya ditinggal kabur di hit and run dan nggak dibayar padahal udah kerja kayak gitu. Ya, jadi fokus kita sebagai VA atau remote worker itu dalam setiap project, mindsetnya adalah dua hal ini sih, tujuan project dan prosesnya itu sendiri gitu. Karena kadang ada beberapa hal juga mungkin yang bisa aku sampaikan gitu ya. Jadi tujuan projectnya mungkin udah jelas dan kita udah menjalankan prosesnya, tapi bisa jadi nanti di akhir project itu tujuannya belum tercapai. Misalnya ini bisa aku ceritain juga di real project aku. Tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman udah menjalani prosesnya, udah transparan sama kliennya, dan memang udah sesuai dengan ibaratnya harapan atau instruksi si kliennya juga gitu. Dan yang gak kalah penting itu kita perlu membangun hubungan baik dengan klien karena kita nggak pernah tahu kita bisa di hire lagi sama klien yang sama atau si klien ini kalau memang puas sama kita sama pekerjaan kita itu dia bisa nge-refer atau bisa rekomendasiin kita ke teman-temannya atau klien-klien yang lain gitu. Jadi di sini pentingnya kayak dari satu klien itu bisa punya efek domino yang cukup luar biasa. Jadi kita penting untuk melakukan semacam komunikasi asertif dan tetap support si kliennya itu supaya selain hasil akhirnya tercapai, kita juga bisa dapat social proof yang baik dari si calon klien atau si klien kita ini gitu. Nah, ini untuk do's and don'ts-nya dan best best thing to do-nya. Kalau misalkan ini ada 3 skenario yang paling banyak terjadi ya teman-teman, aku ambil sampel aja. Misalkan terkait dengan pembayaran proyek saat kerjasama dimulai. Nah, sebaiknya tuh kita meminta klien untuk melakukan pembayaran di awal, baik sebagian atau seluruhnya gitu. Jadi jangan sampai kita belum dapat bayaran sama sekali, tapi kita udah mulai kerja, itu jangan sampai. Jadi jangan sampai membiarkan klien membayar semuanya di akhir. Kecuali pengecualian kalau memang teman-teman kenal baik dengan kliennya dan kayaknya percaya dia nggak bakal kabur kok gitu. Nah, itu nggak apa-apa kan, aku juga pernah ada cerita kasus itu 1-2 klien semuanya bayar di akhir gitu. Tapi karena bisa dipercaya dan memang kenal, akhirnya ya udah nggak apa-apa gitu. Dan yang paling skenario terbaiknya sebenarnya untuk split 50-50 di awal dan di akhir. Jadi ibaratnya lebih adil lah gitu. Buat klien adil dan buat teman-teman juga jadi lebih adil juga. Nggak kerja sebelum bayarannya diberikan. Kemudian skenario kedua yaitu perihal extra service atau extra charge saat proyeknya berlangsung. Yang perlu kita lakukan adalah kita kasih batasan yang jelas sejak awal dari pas perjanjian itu, sejak awal di kontrak sebelum proyek dimulai itu kita udah
ngasih batasan. Pokoknya nggak ada yang namanya extra service. Kalau mau extra service itu pasti kena charge lagi. Itu ada bayarannya tersendiri gitu. Itu di invoice yang berbeda. Itu harus kita tegesin. Dan jangan mau, teman-teman jangan mau pokoknya memberikan extra service tanpa bayaran. Atau kalau terlalu sering, misalnya kayak tadi, terlalu sering revisi gitu. Itu juga sebenarnya mencurigakan, sebaiknya tidak dilakukan gitu. Jadi kita perlu diskusikan dengan klien setiap langkah yang kita lakukan supaya setransparan mungkin. Terus kalau proyeknya udah selesai, juga sebaiknya kita ngelakuin tetap terhubung dengan kliennya, tetap silaturahmi dengan kliennya, tetap kita kasih after sales service-nya. Jangan sampai lost contact, jangan sampai menghilang. Dan kalau misalkan teman-teman inget deket sama kliennya nih, sempat cerita-cerita atau apa, tetap berikan support pada klien once in a while gitu. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa di kolom chat atau di kolom Q&A ya. Kemudian di sini ada semacam to-do checklist. Jadi pastikan kita melakukan hal-hal berikut untuk mempersiapkan proyek yang akan digarap bersama klien. Jadi pertama, kita harus dapat pedoman lengkap tentang product knowledge-nya si klien gitu. Karena kadang-kadang ada klien yang tidak ready, tidak menyiapkan tentang product knowledge ini. Sementara kita sebagai remote workernya atau sebagai VA atau freelancer tuh butuh tentang product knowledge ini. Apapun service kita gitu. Mau kita sales, mau kita marketing, sosial media, project management, apapun, bahkan sesimpel kita cuma ngerjain admin, tetap kita butuh lengkap product knowledge-nya dan itu kita harus dapatkan beforehand gitu. Kemudian yang kedua, memetakan alur project atau timeline yang akan kita kerjakan. Jadi kita petakan dulu. Biasanya tiap project itu nanti kelihatan ada timeline dari kliennya. Misalkan klien pengen ada deadline pertama 2 minggu lagi, terus nanti deadline kedua itu ada sekitar akhir bulan misalnya gitu. Jadi itu perlu kita catat juga dan perlu kita buat sendiri juga kalau memang belum ada. Kemudian mempelajari SWOT-nya dari brand klien tersebut, kelemahannya apa, kekurangannya apa gitu. Bagaimana persepsi publik mengenai brand tersebut itu juga cukup penting gitu. Kalau teman-teman terutama yang di market research dari sosial media gitu. Kemudian yang keempat yaitu brainstorming atau diskusi dengan expertise yang bisa membantu kita. Nah, ini ngebantu juga buat aku karena kadang ada beberapa hal atau beberapa service yang kita tuh otodidak. Dalam arti kita tuh belajar sendiri dan mungkin kita nggak sempat ngambil course atau ngambil sertifikasi gitu ya untuk service itu. Kayak contohnya pas aku ngerjain branding strategi dan beberapa SMM juga aku kerjakan sebenarnya otodidak gitu. Jadi sambil berjalan proyeknya, sambil belajar sendiri, sambil explore sendiri gitu. Nah, ini kita penting punya temen atau punya kenalan atau circle atau punya mentor, mungkin teman-teman nanti bisa cari mentor sendiri selain di AXA itu boleh di luar misalkan explore untuk expertise yang bisa membantu kita sesuai dengan apa yang mau kita kerjakan gitu. Kemudian yang gak kalah penting checklistnya adalah mempersiapkan atau install tools dan software yang memang diperlukan selama kita mengerjakan project itu. Nah, kita masuk ke studi kasus yang pertama ya teman-teman. Jadi ini klien pertamaku dia apa namanya UMKM yang memang jual mainan anak-anak. Di sini ada flashcard, kemudian ada activity book gitu ya. Dan awal mulanya aku kenal sama klien ini. Jadi sebenarnya klien ini tuh adalah narasumber aku untuk di kantor yang sebelumnya gitu. Jadi aku kan sambil ngantor, sambil freelancing juga waktu itu dan aku sempat propose klien ini untuk aku wawancara untuk masuk ke dalam berita gitu, ke dalam artikel. Tapi pada waktu itu kliennya masih belum terlalu percaya diri, belum terlalu yakin lah gitu untuk diwawancara. Akhirnya ya udah, tapi kami keep contact dan saling follow-followan Instagram sampai akhirnya aku sempat posting tentang sampai akhirnya aku sempat posting tentang kalau aku tuh mulai jadi virtual assistant tahun lalu gitu. Terus tiba-tiba calon klien ini yang sekarang udah jadi klien dan bahkan masuk ke dalam AXA juga itu akhirnya nge-DM dan nanya, "Oh, kamu sekarang ini ya, Wi, virtual assistant ya. Kamu bisa nggak bantuin aku bla 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 gitu." Jadi akhirnya singkat cerita kami discovery call seperti yang teman-teman bisa lihat dan aku juga bikin semacam mock up proposalnya itu juga ada di grup nanti aku bisa remind lagi teman-teman kalau misalkan mau lihat gitu. Jadi di sini job desk-nya itu mencakup pembuatan copywriting untuk 12 post Instagram dan juga brief visualnya seperti apa gitu. Jadi terus yang kedua tuh juga job desk-nya adalah campaign untuk giveaway dan yang terakhir ini bonus ini dari aku, memang inisiatif. Aku pengen ngasih value berupa video reels untuk promosi dan juga ada template kayak inspirasi yang bisa klien ini pakai untuk bikin reels Instagram. Jadi pada waktu itu memang cukup apa ya teman-teman, cukup cukup kaget karena waktu itu posisinya aku masih ikut bootcamp dan masih minggu ketiga kalau nggak salah belum selesai dan itu aku juga
udah lama nggak handle sosial media gitu ya, karena aku biasanya handle memang penulisan artikel berita gitu atau content writing biasa. Nah, ini ada copywriting, jadi cukup challenging. Aku banyak belajar sendiri juga pada waktu itu, tapi alhamdulillah kliennya sangat-sangat pengertian, sangat-sangat baik, dan kita bisa berteman sampai sekarang gitu. Mungkin aku bisa kasih contoh. Nah, kurang lebih di sini ada dua project terbagi jadi dua, karena memang waktu itu yang pertama sekitar bulan Juli kalau nggak salah pertengahan tahun, kemudian project keduanya tuh di Desember. Nah, kurang lebih kayak gini sih teman-teman. Nanti aku bisa jelasin juga satu persatu, tapi kurang lebih kayak bikin editorial plan. Jadi ini breakdownnya. Ada editorial plan kayak gini, terus eh, nah ini mock up yang tadi aku bilang kurang lebih. Jadi pas discovery call aku bikin kayak gini sebagai gambaran aja sih. Jadi si kliennya itu ketika ngobrol sama aku, oh dia tahu nih kira-kira ancang-ancang kita dalam 4 minggu kan proyeknya sebulan ya, itu ngapain aja gitu. Jadi ada introduction, kemudian timeline, ide kontennya seperti apa, ide untuk reelsnya seperti apa. Jadi cuma singkat, yang penting si kliennya itu bisa tahu gambarannya. Kemudian ini juga aku bagi jadi beberapa minggu per minggu ya. Waktu itu masih yang satu-satu karena aku belum ada template untuk apa namanya untuk di spreadsheet. Jadi aku masih bikin kayak gini. Inspirasi gambarnya aku tulis, copy for captionnya juga aku tulis sama hashtagnya. Kemudian baru kelihatan eh, worksheetnya tuh di project yang kedua. Nanti kontrak juga teman-teman bisa lihat, tapi mungkin aku nggak bisa kasih lihat sekarang karena belum disensor. Tapi nanti intinya sih bisa teman-teman tiru juga kalau untuk kontraknya kayak gitu. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Dan sebelum mulai kerja sama tuh biasanya kayak ada eh, bikin kontrak kayak yang tadi aku udah bilang, bikin kontrak dan klien itu ngisi klien template gitu. Klien template itu apa sih? Klien template itu kita untuk tahu branding atau eh, identitas dari si klien itu, brandnya seperti apa sih, tone-nya gitu. Bentar. Nah, ini ada pertanyaan nanti klien yang jawab kurang lebih kayak gitu. Kalau kita udah tahu, jadinya enak ketika kita ngerjain konten atau copywritingnya si klien, kita udah paham, oh ternyata brandnya kliennya ini loh, misalkan tone-nya ceria gitu. Atau dia itu bahasanya, karena produknya untuk anak-anak ya, dia bahasanya ringan. Terus lucu-lucu, suka pakai emoji dan sebagainya. Jadi kita perlu memperhatikan juga tuh kayak branding dan juga tone dari si kliennya tuh seperti apa gitu. Kemudian bikin invoice dan juga bikin kontrak kayak gitu. Oke. Nah, kemudian tadi klien yang pertama udah selesai ya teman-teman. Ini klien yang memang approach duluan dan untuk copywriting. Kemudian yang kedua adalah klien referral. Jadi aku tuh sempat punya mentor, orang Jerman yang tinggal di Bolivia gitu, si Profesor Warner namanya. Dan dia tuh punya istri. Istrinya itu adalah seorang penulis novel. Dan waktu itu aku akhirnya di refer kayak sama Warnernya, tolong bantuin istrinya bisa nggak untuk promosi novel terbarunya gitu. Which is sebenarnya novel pertamanya dalam bahasa Inggris terjemahan, karena biasanya istrinya ini si Junia Swan ini membuat novel dalam bahasa Jerman. Udah berapa puluh novel dan dia memang bestseller author di Amazon. Tapi untuk pertama kalinya ada satu novel yang dia terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yang mana itu marketnya cukup sulit teman-teman. Karena biasanya kalau di sebelumnya dia bikin novel di Jerman itu, orang-orang Jerman itu senang untuk ngasih review secara cuma-cuma. Jadi kayak dikasih novelnya secara gratis, e-booknya, terus habis itu mereka baca dan mereka kasih review. Karena ternyata kalau buat penulis, supaya penjualan mereka mencapai, ibaratnya mencapai yang diinginkan gitu ya angkanya, mereka butuh sebanyak-banyaknya review. Tapi ternyata kalau untuk novel berbahasa Inggris ini kita butuh untuk membeli review. Jadi nggak ada tuh reviewer novel yang mau ngasih review secara cuma-cuma. Mereka maunya dibayar. Dan itu tuh bayarannya cukup mahal. Sementara klienku ini low budget istilahnya kayak gitu. Jadi long story short, pada akhirnya memang tujuan proyeknya masih belum tercapai. Karena kan tercapainya kan pengennya banyak yang beli nih novel berbahasa Inggris perdananya gitu. Tapi ternyata karena market internasional di novel berbahasa Inggris sulit dan
klienku ini low budget banget, jadi nggak ada, bahkan nggak ada budget buat influencer atau apapun, bener-bener budgetnya cuma bikin konten promosional yang organik, bahkan nggak ada IG Ads, nggak ada Facebook Ads, bener-bener semuanya organik, jadi memang cukup sulit pada waktu itu. Tapi pencapaian paling berartinya mungkin karena aku akhirnya ngajak teman-teman komunitasku untuk ya udah tolong review dong novelnya, nanti kita kasih novel gratis, kamu tolong review dan nanti dapat testimonial juga gitu. Jadi pada waktu itu aku menggiring teman-temanku, student-student atau mentee aku untuk ikut mereview dan juga ibaratnya kayak sering-sering bikin konten kolaborasi gitu. Sempat ada podcast juga, ada sebagainya, dan itu semua ide yang kami godok bersama gitu. Jadi walaupun ibaratnya tujuan proyeknya nggak tercapai, novelnya masih kurang laku gitu ya, sulit karena memang budget marketingnya butuh yang besar banget. Tapi kliennya di sini udah cukup seneng dan kasih testimoni yang bagus karena selama prosesnya tuh kami bener-bener kerja keras banget, puter otak untuk kayak gimana sih bikin strategi yang tepat kayak gitu. Nah, ini ada beberapa contoh gitu ya. Jadi ini tuh kliennya walaupun kenalan sendiri itu juga ada beberapa kali discovery call. Jadi nggak cuman sekali dua kali gitu ya teman-teman, itu sempat dua tiga kali dan aku bikin dua kali proposal gitu. Jadi sebelum mulai kerja tuh udah putar otak buat bikin dua proposal ini gitu. Ini juga ada di grup, nanti teman-teman bisa lihat kalau misalkan mau nyontek atau mau jadiin template gitu. Jadi kurang lebih kalau untuk promosi sih kayak gini. Jadi masuk ke Facebook group, kita harus engage di Facebook group yang banyak, terus di approach satu-satu untuk reader atau reviewer novel fiksi. Terus juga ada beberapa cara lain kayak tadi bikin live session, kemudian ada giveaway, terus ada kolaborasi dengan kreator lain, bikin podcast dan sebagainya. Pokoknya itu selama project ini selama 3 bulan kalau nggak salah. Tapi itu rasanya bener-bener kayak luar biasa banget naik turunnya gitu. Karena memang di sini bener-bener uang tuh menentukan segalanya. Jadi ketika klien kita tuh minim budget, kita tuh harus bener-bener kerja keras banget untuk urusan marketing atau urusan penjualan gitu. Jadi ini beberapa ide yang aku kasih ke calon kliennya. Ini yang pertama sih sebenarnya teman-teman. Yang kedua itu, yang kedua itu adalah yang ini. Jadi karena novelnya juga sempat dua kali ganti ganti judul gitu. Nah ini yang kedua, udah ngumpulin data segala macem, udah riset-riset juga, udah sampai bikin mood board, bikin timeline, pokoknya udah detail semuanya. Nah baru habis itu masuk ke promosinya. Ini hal-hal yang aku siapkan untuk si kliennya. Macam-macam, ada data juga. Ada data spreadsheet kayak eh, bio autornya, terus komunitas eh, novelis atau book community apa yang udah sempat masuk dan kita bisa masuk gitu. Itu semuanya didata, di list. Terus pokoknya harus sedetail itu sih teman-teman kurang lebih. Jadi kalau apa namanya? Kalau teman-teman menjalani suatu project itu pasti kayak super detail persiapannya gitu. Kurang lebih kayak gini. Dan ini semuanya sebagian besar memang otodidak. Jadi aku juga waktu itu sempet kesulitan kayak belum oke bisa nanya ChatGPT, bisa nanya sama Google gitu ya. Tapi kan pasti beda kita nanya sama orang yang udah pengalaman dengan kita browsing atau kita riset sendiri gitu. Nah, ini yang aku bilang ngumpulin review teman-teman atau menti-menti aku dari sini gitu. Jadi beberapa memang karena memang sebenarnya novelnya sendiri bagus, tapi dia terlalu niche, mungkin kurang, bukan novel romance yang populer karena dia novel romance yang berhubungan dengan sejarah Perang Salib. Jadi cukup serius, makanya peminatnya juga eh, bisa dibilang terbatas, nggak kayak novel-novel romance modern pada umumnya gitu. Nah itu tadi udah cerita yang referral client yang pertama. Nah ini referral client yang kedua untuk Telehealth Today. Ini juga sama, ini juga adalah salah satu mentinya mentor aku yang dia bikin startup eh, di bidang telemarketing atau telemedicine gitu ya. Tapi memang waktu itu aku cuma ngerjain flyer aja gitu. Jadi kurang lebih flyernya kayak gini. Dan ini tuh sebagian besar tektokannya cuma lewat email dan WhatsApp gitu. Sempet Zoom tapi cuma sekali, itu pun cuma 10 menit. Kayak cuma ngejelasin secara
garis besar bisnisnya tuh di bidang apa sih dan ngapain aja, terus tujuan dia bikin flyer itu seperti apa gitu. Jadi sempat revisi juga berkali-kali, mungkin ada sekitar 3-4 kali gitu ya. Tapi bukan revisi yang major, revisi yang minor-minor aja. Dan di sini aku juga berusaha untuk kasih value lagi berupa bonus. Jadi aku kasih ekstra pilihan desain di luar request klien. Misalnya kan klien dia cuma request satu desain misalnya gitu atau dua, tapi aku bikin sampai tiga. Jadi supaya dia bisa milih. Jadi misalkan ada flyer emotional support, nah ini aku bikin sampai tiga dengan layout yang berbeda-beda, desain yang berbeda-beda supaya nanti si klien itu juga bisa milih kira-kira mau yang mana gitu. Nah ini tuh bisa jadi nilai tambah. Jadi pas aku ngerjain ini, eh kalau nggak salah aku ngerjain untuk beberapa jam gitu ya. Dan waktu itu rate-nya sekitar $15, tapi akhirnya si klien itu ngasih tip $20 sendiri gitu. Dan pas aku tanya, kenapa ngasih tip segede ini gitu? Terus dia bilang, karena saya puas dengan hasil kerja kamu gitu. Ibaratnya kayak, oh ya udah ini untuk token of appreciation deh, untuk apresiasi gitu. Jadi moral of the story-nya teman-teman jangan pernah takut untuk going the extra miles kalau udah dapat klien atau udah dapat calon klien gitu ya. Itu nggak apa-apa, all out aja. Walaupun nanti tetap ada resiko ditolak atau ada resiko kayak di ghosting dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Karena yang penting kita udah berusaha yang terbaik dan apapun yang kita usahakan itu kan akan kembali lagi ke kita gitu. Baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk portofolio gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nih tektokan di emailnya. Terus ini ada juga satu klien yang aku dapat dari Upwork. Nah, waktu itu jobnya simpel sih. Jadi hanya untuk pembuatan satu artikel untuk LinkedIn. Kalau nggak salah waktu itu 300 kata gitu. Jadi 300 kata terus dia udah ada semacam persyaratannya gitu. Mungkin kita bisa lihat di sini secara langsung. Udah ada persyaratannya. Jadi si artikel itu tuh harus ada komponen apa aja gitu. Nah, kalau di Upwork dia tuh kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi oh wait, jadi pause. Oke. Kurang lebih itu dia nanti di dalam Upwork itu ada detail overview, terus nanti ada kontrak details juga. Nah, ini persyaratannya maksimal 500 kata. Tadinya 500 kata, terus tiba-tiba setelah artikelnya udah jadi, ini termasuk klien yang agak shady ya teman-teman jujur, karena awalnya dia minta 500 kata. Tapi setelah aku kerjain dan setelah aku revisi 2-3 kali, ini cukup banyak revisi juga sama klien yang ini, dan bahkan revisi major gitu ya. Padahal bayarnya cuma $5, tapi berasa kayak klien bayar $500 gitu. Revisinya banyak banget dan udah direvisi berkali-kali. Abis itu mesti rombak ulang karena dia bilang dari 500 kata ternyata yang diminta itu adalah 300 kata. Which is ketika kita ngurangin 200 kata itu kan banyak banget ya teman-teman. Jadi kayak ibaratnya wah itu benar-benar kalau di Upwork ini juga rentan dengan penipuan, rentan dengan scammer, rentan dengan ibaratnya klien yang tidak memanusiakan kita gitu. Jadi aku juga meminta teman-teman untuk berhati-hati karena ada aja yang kayak gini bayarannya dikit tapi bener-bener kayak revisinya banyak segala macam. Walaupun dia akhirnya ngasih review yang bagus ya, bintang 5 segala macam. Aku bahkan nggak ngasih bintang 5. Tapi kayak bener-bener ibaratnya nggak worth it lah untuk $5 aja tapi ngerjainnya tuh bener-bener seharian dan itu mungkin kalau di total-total bisa 10 kali revisi. Dan itu banyak yang major juga gitu. Jadi kurang lebih kayak gini. Nanti kalau di Upwork ada opsi untuk kita upload file juga, untuk video call juga. Terus mungkin di sini aku bisa share proposal atau cover letter yang aku tulis untuk si kliennya. Nah, biasanya di Upwork kayak gini teman-teman, ada penjelasannya. Misalnya ini $5 fixed price, terus ini untuk experience levelnya entry level, kemudian deadline-nya juga ada dia di sini sebelum 11 Desember. Terus ini cover letternya. Jadi aku ceritain aja background aku segala macem. ah nggak banyak sih, cuma 3 paragraf gitu. Habis itu biasanya ada pertanyaan. Jadi ada beberapa klien di Upwork itu yang mempersiapkan 2 atau 3 pertanyaan. Kadang ada 5 pertanyaan, banyak banget gitu. Yang kita jawabnya tuh harus berparagraf-paragraf gitu. Kayak ibaratnya pertanyaan interview mungkin ya, tapi kita harus jawab di cover letter gitu. Nah itu jawab aja, teman-teman bisa pakai Google, bisa pakai ChatGPT apapun, tapi disesuaikan lagi, diedit-edit lagi gitu. Karena kita nggak mungkin jawab satu-satu sendiri gitu kan. Terus nanti ada fitur chat juga gitu. Nanti kalau misalkan udah selesai projectnya, kliennya juga udah
end kontrak, nah baru uangnya masuk ke walletnya si Upwork, tapi belum bisa kita tarik ke bank kayak gitu. Kalau misalkan mau ditarik ke bank tuh harus minimal $50 kalau nggak salah atau $100, aku juga lupa. Pokoknya harus mencapai nominal tertentu baru kita bisa narik uangnya gitu. Jadi kalau masih segini, masih di bawah $10 tuh nggak bisa gitu. Nah mungkin untuk Upwork gambarannya kayak gini. Nanti detailnya juga mungkin bisa kita bahas di lain waktu dan mungkin aku juga bisa cari narsum yang tepat yang memang pengalaman di Upwork ya teman-teman. Karena aku juga cukup jarang menggunakan Upwork, cuma beberapa kali aja. Dan itu pun kayak apa ya, bukan job yang bener-bener ibaratnya besar gitu. Kecuali job yang waktu itu eh, ngebayar aku untuk berangkat ke India untuk liputan, itu doang yang paling gede dari Upwork. Sisanya kayak job-job receh yang cuma dibayar kayak gini, $5. Buat pengalaman aja sih teman-teman, jadi kan lumayan nih buat ngisi porto sambil ngisi waktu gitu. Terus kita lanjut ke klien yang gagal terakhir nih. Nah, ini juga menarik banget teman-teman karena ini juga cukup lucu ya karena permintaannya juga banyak dari awal dan jujur agak berat karena dia pengennya tuh aku bikin reels untuk 30 hari. Jadi tiap hari tuh upload reels, which is pasti berat untuk teman-teman yang pernah atau sering konten pasti ngerasain berat. Kayak kita bikin satu reels aja berat. Nah, ini kita harus bikin 30 reels gitu untuk sebulan. Tapi dia nggak bilang sih budgetnya berapa. Aku sempet tanya kayak budgetnya berapa gitu. Tapi dia nggak bilang. Aku suruh bikin proposal dulu segala macem. Kami udah sempet discovery call sekali. Kliennya ini orang Indonesia yang tinggal di Australia gitu. Dan dia kebetulan memang untuk ibaratnya eh, apa sih yayasan ya. Jadi ini acara untuk donasi lah, charity. Jadi sebenarnya bukan acara yang komersil, tapi tetap aja permintaannya berat gitu, requestnya berat. Tapi ternyata ya itu tadi aku udah capek-capek bikin proposal segala macem. Aku udah riset harga juga untuk harga untuk permintaan dia dengan harga segitu sebenarnya sangat terjangkau, tapi tetap aja akhirnya kliennya ngilang. Dan kesalahan aku yang tidak boleh ditiru teman-teman adalah ketika kliennya ngilang, ghosting, aku tidak memfollow up. Nah, ini salahnya aku, karena aku udah tahu kayak, oke, kalau dia nggak mau, ya udahlah gitu. Aku juga nggak akan ngejar-ngejar klien gitu. Tapi ternyata paling nggak kita butuh sekali follow up, at least nanya kayak, apa kabar gitu, gimana, apakah kita jadi lanjut atau masih berat di harga dan sebagainya. Jadi sebenarnya manner yang tepat adalah ketika klien menghilang atau ghosting dari kita, terutama setelah selesai discovery call gitu ya, itu kita perlu untuk melakukan follow up paling nggak sekali gitu. Kalau misalkan habis kita follow up terus ternyata kliennya nggak ngeladenin atau nyuekin balik lagi, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah beres nih, udah ngelakuin profesionalisme kita dengan follow up. Tapi salahnya aku waktu itu adalah aku tidak follow up karena aku berpikir, oke dia nggak ada kabar. Apa kalau nggak salah aku sempat nanya, aku sempat ngechat kalau nggak salah. Akhirnya keputusannya gimana, tapi nggak dibales gitu. Pokoknya intinya aku tidak intens melakukan follow up. Jadi itu big no-no, tidak boleh ditiru gitu. Nah, tapi kalau untuk proposalnya sendiri kurang lebih kayak gini. Proposalnya aku bikin detail 13 halaman. Udah riset juga soal brandnya, soal acaranya, soal konten pillarnya udah dibikin semuanya sampai ke ide tentang reelsnya selama sebulan. Ada bonus juga yang aku kasih gitu. Ada contoh reelsnya, contoh semuanya tuh aku kasih gitu. Tapi ya belum rezeki aja sih. Nah ini contohnya, ini buat gambaran aja. Jadi aku sempat riset juga, sempat ngeliat. Jadi kita ngebandinginnya kayak dari UMR negara setempat, karena dia dari Australia itu UMR-nya berapa gitu. Aku lupa berapa ribu dolar kalau nggak salah UMR-nya tuh. Dan dari beratnya pekerjaan atau service yang kita lakukan gitu. Karena kan ini aku harus posting setiap hari, Senin sampai Jumat. Dan sebenarnya Sabtu Minggu juga harus posting kalau nggak salah waktu itu. Tapi aku bikin basic package-nya kayak gini, $500 dapat segini. Kalau yang 550 segini, kemudian yang 600 yang paling mahal tuh segini gitu. Tapi memang ya belum rezeki aja. Tapi sebenarnya kalau untuk hitungan negara di sana, untuk di Aussie ini cukup murah banget karena dia mintanya banyak banget gitu kan. Kemudian ada detail price-nya juga nih aku breakdown juga. Kayak kalau misalkan dibagi per post seperti apa, copywriting aja, terus kalau misalkan riset dan content ideation itu dibuletin per bulan, terus untuk reels juga per video berapa sih? Oh, $15 gitu. Itu harga yang sebenarnya udah di bawah rata-rata. Terus untuk static content per post juga segini, untuk report juga segini per bulan gitu. Jadi baru dikasih range totalnya segini dan kita kasih simulasinya, misalkan ada berapa rinciannya, terus ada bonusnya apa aja gitu.
Terus ada payment juga, aku jelasin di sini bisa bayar DP dulu atau full payment. Terus ada project flow nih hampir sama kayak timeline yang tadi udah disebutkan. Cuman bedanya nih kayak garis besarnya dan belum dikasih waktunya. Terus baru biasa ada CTA dan di akhirnya ada kontak yang bisa dihubungi gitu. Jadi mungkin kayak gitu teman-teman yang bisa aku share. Nah, nanti teman-teman yang punya cerita kerja remote dengan klien baik yang udah berlalu, udah selesai ataupun yang lagi berlangsung, boleh banget share gitu karena aku yakin teman-teman di sini khususnya mungkin yang belum pernah remote working atau penasaran pengen dapat klien tuh seperti apa gitu, mungkin masih belum ada gambaran kayak apa sih, terus ngatur waktunya kayak gimana, terus mungkin pengalaman kerja di luar yang udah aku jelasin apa kan mungkin yang aku jelasin itu seputar copywriting gitu ya, sosmed. Mungkin ada teman-teman yang di luar itu bisa sharing juga ceritanya itu silakan. Ya, terima kasih. Silakan teman-teman yang mau sharing. Boleh on cam. Kalau nggak mau on cam, lewat chat atau lewat audio aja juga boleh. Kak Udia. Kak izin tanya ya, jadi kebanyakan job desk remote working itu didesain ya. Kalau yang kayak admin gitu ada nggak ya Kak? Ada Kak Udia. Aku pernah ngerjain juga admin, tapi memang nggak aku showcase di sini karena yang pertama itu datanya konfidensial punya klien, jadi aku nggak berani share. Terus yang kedua, kerjaannya gitu-gitu aja, tidak ada hal yang bisa dijelaskan. Kayak biasanya tuh waktu itu aku dapat kliennya itu nyuruh soal admin kayak ngurusin meetingnya dia, schedule, terus abis itu data, input data, terus kirim-kirim email, terus abis itu ngubung-ngubungin orang, kayak dia lagi cari akuntan atau bookkeeper untuk dia ngurusin pajak karena baru pindahan. Jadi aku harus satu-satu ngeriset kayak cari-cari di mana nih bookkeeper di daerah dia di tempat tinggal dia yang kira-kira rate-nya sesuai gitu-gitu terus habis itu di chat satu-satu kalau nggak ada emailnya terus ke LinkedIn-nya atau ke Instagram ke Facebook-nya kayak gitu jadi kerjaan admin yang pernah aku lakuin sejauh itu kayak gitu terus ada lagi kerjaan admin yang aku nggak masukin di sini itu simple juga itu bikin presentasi gitu jadi kliennya males bikin presentasi akhirnya aku minta aku untuk bikin presentasi sama bikin eh company profile itu semua di Canva dia udah ngasih bahannya udah ngasih foto logo segala macam tinggal aku ngejahit aja nah itu termasuk menurutku termasuk admin sih mungkin yang pernah ngerjain admin juga mungkin Kak Kalista aku langsung nodong kalau mau share soal admin atau yang lain di luar yang udah kita bahas malam ini juga boleh. Terus Kak Dimas, Kak Dewi berarti paling banyak dapat klien dari mana? Oke, kalau klien aku paling banyak dari luar Indonesia, jujur, karena mungkin nggak tahu ya, mungkin dari awal memang aku bikin kontennya juga bahasa Inggris dan memang target audiensnya itu untuk yang di luar Indonesia gitu. Karena aku mikir bukan karena pengen dibayar dolar ya, tapi karena aku pengen untuk melebarkan sayap kayak, oke aku udah sering kerja bareng sama klien Indonesia nih dari 2014 bahkan dari sebelumnya gitu sambil kerja full time, sambil kerja remote atau freelance dengan klien Indonesia. Nah, tapi aku penasaran pengen kerja sama klien luar tuh kayak gimana sih? Karena waktu itu pengalamanku kerja pertama kali job dari luar itu 2019 sama orang Malaysia. Nah, itu menarik banget kayak job yang mereka kasih tuh bener-bener sesuai lah dan ceritanya banyak kayak gitu. Jadi aku juga pengen kayak dapat klien dari luar supaya harapannya tuh ada lebih banyak cerita dan juga pasti beda budaya kan. Jadi tantangannya tuh lebih lebih ada kayak kita tuh challenge-nya dari segi bahasa, culture juga, terus banyak kayak tiba-tiba harus menguasai tools atau software yang kita nggak pernah pakai sebelumnya dan sebagainya. Jadi kalau dari aku mungkin paling banyak klien internasional tuh karena itu dan karena memang komunitas beberapa komunitas internasional yang aku sempat join itu memang di dalamnya banyak pengusaha atau pelaku bisnis yang butuh freelancer atau virtual assistant gitu loh. Jadi dari satu komunitas itu terus dari mulut ke mulut kayak yang tadi aku udah jelasin referral dari kenalan-kenalan mentor. Oh ya udah ini aja nih akan dapat rekomendasi kayak gitu. Jadi sebenarnya
kebanyakan kalau dapat kliennya cepat atau kelihatan effortless itu bukan cuman karena dia lucky atau faktor luck gitu ya teman-teman, tapi juga karena biasanya sih dari networking gitu, dari circle-nya dia, entah itu inner circle-nya atau outer circle-nya gitu. Jadi untuk ring satu atau ring duanya gitu. Jadi makanya aku selalu bilang ke teman-teman untuk jangan capek, jangan bosan networking karena kita nggak pernah tahu. Bahkan dari acara webinar atau Zoom kayak gini, kalau teman-teman hadir yang ngadain penyelenggaranya dari internasional atau dari luar Indonesia itu juga bisa berjejaring dan tukeran LinkedIn di sana. Kita nggak ada yang tahu nanti rezekinya terbuka dari mana gitu. Oh, kalau platform, platform itu paling banyak dari LinkedIn sama Instagram. Itu sih kalau platform. Kalau Upwork nggak begitu banyak sih, karena aku juga jarang di Upwork. Tapi sebagian besar klien itu datangnya dari sosial media. Makanya kenapa aku bilang personal branding atau rajin konten buat teman-teman itu penting gitu. Karena itu salah satu cara untuk kita ngejaring klien. Tapi ini ceritaku ya, nanti cerita teman-teman lain mungkin berbeda. Aku pernah punya teman juga yang sekarang aktif di virtual assistant juga, itu dia modelannya selalu approach klien duluan. Entah itu lewat Instagram, lewat official website-nya, email, apapun. Pokoknya dia yang approach duluan. Cuman memang dia punya karisma tersendiri. Sampai dia waktu itu juga sempat approach ada orang asing atau bule yang dia temuin di real life gitu ya. Itu sempat dia approach juga, dia tawarin servisnya, dan itu ibaratnya langsung deal sama kliennya kayak gitu. Itu juga ada kayak gitu. Tapi memang beda-beda sih, tergantung eh, pendekatan teman-teman juga seperti apa, preferensi juga, kayak lebih pengen apply-apply aja atau pengen yang ya udah sambil ngelamar-lamar atau sambil approach duluan, kayak reach out duluan, atau memang yang mau menggabungkan keduanya juga bisa. Tapi yang jelas cara apapun yang kita tempuh tuh tetap penting untuk bikin konten atau bikin membangun personal brandingnya itu sendiri gitu supaya calon klien di luar sana itu kenal sama kita dan tahu kira-kira kita ini kebisaannya atau expertise-nya di bidang apa aja. Ya, Kak Udia, yang tadi aku udah jelasin itu dari eh, LinkedIn sama Instagram sama dari Upwork. Udah, sisanya tuh kayak referral. Jadi aku jarang jarang apa namanya jarang buka-buka platform yang lain gitu karena buat aku akhirnya pada sibuk dengan apa namanya dari referral referral dan dari sosial media itu paling banyak sih gitu. Tapi kalau teman-teman mau coba yang kemarin aku udah share, aku sempat share di grup kalau nggak salah 10 atau 11 website remote jobs itu juga bisa dicoba alternatif selain Upwork karena memang Upwork udah terlalu crowded, terlalu banyak scam juga, dan itu tadi kliennya makin tidak terfilter. Jadi di Upwork itu banyak klien yang tadi aku bilang terlalu micromanage, bayarnya sedikit, tapi pengennya banyak. Terus apa ya? Kadang banyak juga sih cerita dari teman-teman beberapa tuh yang kliennya tuh hit and run juga. Jadi udah selesai project tapi akhirnya nggak dibayar. Jadi kliennya udah dapet hasil kerjanya si freelancer tapi terus nggak dibayar tuh, kayak gitu juga ada gitu. Tapi memang itu resikonya sih, balik lagi teman-teman. Jadi memang kita nggak bisa menghindari hal-hal kayak gitu gitu. Tapi itu aku saranin banget sih. Tiga metode yang selalu aku pakai dan teman-teman pakai gitu. Yang pertama yang personal branding itu tadi. Terus yang kedua itu kita apply secara langsung, direct. Kemudian yang ketiga outreach si calon kliennya itu sendiri gitu. Tapi kalau outreach itu pun perlu di list teman-teman. Jadi misalkan kayak, oke mau nge-outreach klien dari industri apa, terus dia bergerak di bidang apa, skala bisnisnya tuh small, medium, large, dan sebagainya. Karena itu nanti pendekatan dan caranya juga akan berbeda gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, aku stop sharing aja. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan lagi atau mungkin ada yang mau sharing pernah dapat kerja remote apa atau pernah dapat klien freelance apa. Kalau dari aku sih rata-rata nggak jauh-jauh dari bikin tulisan gitu ya, karena background aku jurnalis dan sempat waktu itu kerjasama dengan beberapa media juga untuk freelance-nya, termasuk salah satu itu waktu itu ada majalah BUMN Insight sama satu lagi majalah PLN. Aku lupa majalah bulanannya PLN kalau nggak salah. Dan itu juga dapat referral dari teman-teman sesama jurnalis. Balik lagi-lagi networking gitu. Jadi dari networking itu kayak siapa nih yang bisa garap gitu, bayarannya segini, kerjaannya A B C D gitu. Ya udah diambil aja gitu. Jadi pada waktu itu aku masih kerja full time tapi aku juga kerja freelance atau kerja remote gitu. Sempat juga waktu itu kliennya, waktu aku sempat tinggal di Jogja, kliennya ada di Jakarta gitu. Jadi itu benar-benar full time remote juga waktu itu. Yang beberapa brand
salah satunya Fatigon dari Kalbe gitu. Jadi bikin copywriting sama bikin konten juga untuk Instagram sama Facebook sampai bikin visualnya juga, brief visualnya untuk games dan sebagainya. Nah, itu benar-benar full remote ya. Tapi kadang-kadang sesekali ya datang ke kantor kalau ada meeting atau ada kayak makan-makan sama karyawan yang lain, tapi itu jarang sih gitu. Semoga sudah jelas ya. Nanti kalau ada yang kira-kira kurang jelas bisa di-share atau bisa ditanyakan lagi. Soalnya emang mungkin buat yang belum sempet dapat klien agak ngawang karena aku pun kalau misalkan belum pernah kerja freelance sebelumnya itu agak ngawang. Kayak pertama kali tahun lalu tuh nge-branding diri jadi virtual assistant tuh sempet ngawang juga kayak ini gimana ya? Soalnya kan aku biasanya nggak pernah bikin kontrak ya. Biasanya tuh selalu bahkan kerja tuh tanpa kontrak biasanya gitu. Kayak modal percaya aja gitu. Tapi terus ketika jadi virtual assistant harus benar-benar berusaha yang lebih profesional, bikin bikin kontrak, bikin NDA gitu, bikin invoice dan kita tagih si kliennya itu, kemudian benar-benar keep on track segala sesuatunya, prosesnya. Jadi buat aku itu juga hal baru yang awalnya sih cukup membingungkan karena ibaratnya masih adaptasi ya, masih adjustment gitu. Tapi akhirnya, oh ya udah akhirnya bisa nih, udah mulai kelihatan polanya. Akhirnya ya udah. Tapi memang kalau misalkan udah percaya banget sama kliennya, nggak pakai nggak pakai kontrak nggak apa-apa sih. Karena aku waktu itu juga sama klienku yang di Malaysia itu nggak pakai kontrak gitu. Tapi eh, dan itu juga baru pertama kali kenal dari sosial media juga. Tapi eh, nggak masalah karena ya itu tadi udah ada rasa saling percaya. Terus eh, job desk-nya juga udah jelas dari awal. Terus kliennya juga udah jelas. Nanti kalau udah selesai di akhir bulan dibayar dan benar-benar dibayar gitu. Jadi kadang-kadang menggunakan insting atau intuisi itu di kerja remote penting banget karena kita nggak pernah tahu nih klien yang awalnya kelihatan profesional pun bisa tiba-tiba kayak menghilang atau ngeghosting kayak gitu. Oke, silakan ada lagi yang mau open cam atau yang mau ngobrol juga boleh banget. Mau sambil makan atau sambil minum juga nggak apa-apa ya teman-teman karena kita konsepnya emang biasanya ngobrol-ngobrol santai ini nggak ada yang PPT-nya ini emang aku iseng aja kali ini bikin PPT supaya bisa kelihatan jelas kayak contoh-contoh kerjaan atau proyeknya seperti apa gitu. Tapi kurang lebih sih kayak gitu. Boleh Kak Dimas, silakan. Siap, makasih Kak Dewi. Ya, Izin sama-sama. kayak aku tanya. Jadi sebelumnya aku ini sebenarnya memang ketika baca-baca Aksa Akademi aku tertarik sama namanya kerja remote. Mungkin sedikit sedikit sorry aku nggak bisa on cam ya karena aku lagi di luar ini. Nggak apa-apa. Sedikit sedikit background ya. Jadi aku ini memang sebenarnya bukan remote worker sebenarnya kalau dibilang awalnya itu karena aku sebenarnya full time entrepreneur sekarang ini. Nah, Mhm. cuman eh, dasarnya kenapa kok aku berpikir untuk remote working ini memang pertama karena ya jujur karena kondisi ekonomi Indonesia itu kan nggak pasti. Hmm. Rupiah ini kan makin lama makin lemah dan kondisi ekonomi nggak bisa diprediksi. Jadi aku mikir dengan kemampuan yang sekarang aku punya itu mungkin bisa aku salurkan untuk mendapatkan klien dari luar negeri. Nah, service yang mau aku bawakan tuh sebelumnya memang aku pernah nyoba di Upwork itu social media marketing. Tapi karena sekarang sudah ada personal branding yang bisa aku jual, ibaratnya aku adalah pemilik bisnis. Jadi aku menawarkan jasa konsultansi sebenarnya gitu. Nah, kemarin-kemarin sempat sempat approach beberapa orang di Upwork ya. Jadi memang karena aku tahunya cuma Upwork sih baru tahu kalau ada Instagram sama LinkedIn juga bisa. Itu ada beberapa yang meeting tapi belum sampai ke closingnya mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Jadi yang aku tawarkan adalah mereka minta tolong bantuin bikin pitch deck, terus minta tolong bantuin bikin skrip presentasi kayak gitu-gitu. Nah, itu tadi ketika mendengar penjelasan Kak Dewi, Upwork agak risiko, jujur aku bingung gimana, gimana ya Kak. Nah kalau misalnya mau bikin personal branding, aku takut ke mix gitu jadinya itu. Karena kalau di LinkedIn itu kan personal branding yang aku bangun memang sebagai founder, tapi kalau misalnya aku di LinkedIn akan agak susah menangkap orang untuk sebagai klien karena dikenalnya bukan sebagai workers gitu loh istilahnya. Jadi aku agak bingung kira-kira gimana ya Kak Dewi ya, izin ya Kak, aku tanya kayak gini. Thank you sebelumnya.
Oke, thank you Kak Dimas. Seneng banget denger sharingnya. Sebenarnya apa yang Kak Dimas alamin itu juga aku alamin karena aku juga punya kepribadian ganda di LinkedIn. Jadi yang pertama aku ngurusin Aksa juga, founder, tapi terus yang kedua aku juga masih jadi remote worker atau jadi ibaratnya freelancer gitu ya. Dan itu memang jujur ketika di LinkedIn ada dua personality kayak gitu memang benar jadi kurang fokus. Jadi orang juga jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya kemana ya arahnya? Kayak arah kontennya atau arah profilnya seperti itu. Jadi memang kalau misalkan dari Kak Dimas, aku saranin kalau memang agak keberatan atau agak sedikit bingung, membingungkan audiens kalau di LinkedIn, jadi better di sosial media lainnya. Kayak di Instagram tuh juga bisa. Jadi di Instagram bisa misahin antara, aku juga soalnya dipisahkan, antara ada akun, satu akun Instagram khusus untuk remote working, satu lagi akun pribadi itu satu lagi Aksa kayak gitu. Nah, mungkin Kak Dimas kalau misalkan belum punya akun Instagram yang khusus untuk cari kerja remote itu juga bisa buat. Sama coba beberapa platform lain yang aku sempat bilang juga di grup, mungkin nanti aku bakal remind atau aku bakal forward lagi gitu ya. Jadi ada beberapa website yang jadi alternatif untuk cari kerja remote. Sebentar aku coba share ya. Jadi emang kayak gitu sih Kak Dimas, kalau misalkan kita punya dua personality atau dua kepribadian gitu ya, itu pasti akan agak sulit untuk bikin kontennya. Karena gimana pun bikin konten kita harus terarah, harus kayak ya udah satu tujuan aja gitu. Kalau misalkan kita punya dua profil atau dua profesi, pasti akan agak sulit untuk bikin kontennya gitu. Tapi kalau saran aku, kalau misalkan Kak Dimas sudah tahu nih, itu sebenarnya udah bagus. Kayak nggak bisa nih di LinkedIn, soalnya di LinkedIn bakal bias, bakal ibaratnya bakal bingung gitu. Nah itu nggak apa-apa, nggak perlu diterusin di LinkedIn, tapi bisa di Instagram, sama bisa juga bikin di websitenya gitu. Website ini juga supaya nanti ketika Kak Dimas apply atau misalkan approach atau outreach klien, itu kliennya juga bisa ngelihat website yang proper ibaratnya website portofolionya Kak Dimas kayak gitu. Jadi selain ada portofolio dalam bentuk PDF, kita juga ada portofolio website. Ini aku juga lagi proses, lagi nanya-nanya ada salah satu temennya Aksa yang bisa bikinin website gitu. Nah, itu kayak kayak gimana nih kebutuhannya terus nanti disesuaikan juga gitu. Cuman kalau dari aku sih kalau misalkan udah tahu nih nggak bisa di LinkedIn ya berarti harus coba di platform-platform lainnya. Sama mungkin bisa coba approach secara langsung sesuai dengan preferensi klien yang Kak Dimas pilih. Misalnya mungkin Kak Dimas punya usaha nih, setauku kan usaha properti gitu ya. Nah mungkin mau approach klien juga yang di niche atau di industri properti karena supaya ibaratnya bisa se bisa align value-nya misalnya gitu ya, misalnya contoh kasusnya. Nah itu bisa di list aja misalkan dari official website-nya itu. Jadi kita approach-nya manual lewat email. Itu aku juga ngelakuin itu, terus beberapa temanku juga ngelakuin itu. Jadi kita nggak lewat sosmed, tapi lewat email, which is itu juga gambling juga sih, karena biasanya kalau dari email kan entah masuk ke spam atau gimana gitu. Tapi sebenarnya sayangnya jalan paling efektif sebenarnya tuh dari LinkedIn. Cuman dari LinkedIn agak susah kalau kita punya dua kepribadian gitu. Jadi kalau dari aku sih bikin profil tersendiri aja buat Kak Dimas yang khusus untuk remote workingnya gitu, supaya nggak ketuker. Karena pasti orang bingung kalau misalkan pakai persona yang udah ada sekarang sebagai founder tuh pasti orang bingung yang pertama. Karena aku pun gitu, aku waktu discovery call sama beberapa klien bingung karena aku kerja remote tapi aku juga ibaratnya punya komunitas atau founder kayak gitu. Nah, mungkin ini wait. Kalau kayak gitu, apa? Menurut kakak gimana kalau misalnya bikin dua LinkedIn gitu? Bikin dua, Rekomend, bikin jadi dua. memang satu audiensnya khusus khusus apa? Satu khusus untuk cari klien untuk jadi remote workernya sebagai konsultan gitu. Oke. Sebenarnya bisa sih Kak Dimas, tapi aku pernah dengar waktu itu tahun lalu sih, tapi dari teman-temanku aku nggak tahu sekarang. Kalau LinkedIn tuh kita nggak bisa bikin dua nama yang sama. Tapi aku Hmm. nggak tahu sekarang ya gitu. Jadi ibaratnya dia kayak ada apa sih verifikasi atau apa. Jadi ibaratnya kita nggak bisa bikin. Misalkan Kak Dimas sudah punya nih Dimas Yudhistira gitu dengan identitas yang sama, email yang sama gitu-gitu. Itu nanti mau bikin lagi kayak
nggak bisa atau gimana. Tapi kayaknya sekarang harusnya udah bisa sih. Maksudnya nggak masalah. Mungkin bisa dicoba ya. Tapi itu ide yang bagus juga. Jadi intinya sih memang harus dipisah antara yang personality yang founder sama yang memang mau jadi remote worker kayak gitu. Siap, siap. Thank you ya, Kak Dewi. Ya, sama-sama. Semoga membantu dan nggak bikin makin bingung. Oke, nah ini yang tadi aku bilang Kak Dimas ada di grup. Ini ada beberapa beberapa apa namanya beberapa remote job website gitu. Biasanya yang sering dipakai sih yang atas-atas ini, tapi yang bawah-bawah juga ada gitu. Sebenarnya nanti balik lagi sih ke service. Jadi service kita tuh akan sangat berpengaruh terhadap platform mana yang bakal kita tuju. Terus klien seperti apa, di mana calon klien kita itu biasa ngumpul gitu. Kayak misalkan, kalau misalkan tadi Kak Dimas nyebutin uh, servisnya biasanya untuk bikin pitch deck atau bikin skrip presentasi gitu. Terus mungkin target kliennya Kak Dimas itu si level atau founder juga gitu. Berarti kalau founder juga kebanyakan yang ngumpulnya di LinkedIn gitu. Tapi kalau misalkan targetnya Kak Dimas itu adalah ibaratnya SME atau UMKM gitu. Nah, itu ngumpulnya pasti kalau aku karena waktu itu aku targetnya UMKM, jadi paling banyak yang ngumpulnya di Instagram gitu. Jadi kita perlu tahu juga kira-kira target klien kita ini seperti apa orangnya, kayak buyer personanya kayak gimana, dan terus baru deh habis itu kita cari tahu orang-orang seperti ini dengan profil seperti ini tuh mereka kebanyakan ngumpulnya di mana. Nah, di situ baru deh kita ikutan nongkrong gitu. Cuman emang kalau bisa di LinkedIn dan bisa bikin profil baru tuh lebih bagus lagi sih gitu. Jadi ini tadi biasanya sih paling banyak dipakai yang ini. Tapi memang ini sebagaimana yang kita tahu, kalau kita apply job secara satu persatu dari platform kayak gini, itu udah pasti prosesnya cukup lama gitu. Cukup menyita waktu, kayak yang tadi Kak Dimas bilang gitu. Mungkin udah ada yang mau interview segala macam, tapi belum ada kelanjutan dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu, ibaratnya apa ya? Salah satu konsekuensi kalau misalkan kita pilih jalur ini gitu. Cuman yang aku bisa emphasize mungkin lakuin aja tiga-tiganya gitu sekali jalan. Jadi ibaratnya karena kita sambil tebar jala kan kita nggak tahu nih jala mana yang nanti nyangkut dapat ikannya gitu. Jadi ya udah tebar aja, kita tetap rajin konten, tetap personal brandingnya dibangun sedikit demi sedikit, tetap apply-apply dan tetap outreach juga gitu. Kalau dari aku sih yang dua itu udah dilakuin, cuman yang outreach ini nih karena aku sendiri masih ibaratnya masih belum bisa menentukan klien aku sebenarnya pengennya yang kayak gimana ya gitu. Tapi kalau udah tahu jawabannya itu nanti bisa di list dan itu bisa dijadiin apa ya satu database tersendiri gitu. Jadi nanti kita udah tahu next stepnya strateginya itu harus eh, ibaratnya mengutamakan platform yang mana gitu. Terima kasih Kak Dimas. Oke, ada lagi teman-teman. Halo, Kak Dewi. Halo, Halo, iya, Kak Fadri. Kak Dewi. Ya. Iya, mungkin aku mau itu ya, Kak Dewi, nambahin sedikit yang tadi Mm-mm. Kak Dimas tanyain. Jadi Mm-mm. kebetulan ada teman-teman aku juga yang virtual assistant itu, dia punya dua LinkedIn. Jadi karena dia basicnya perawat dan emang udah berpuluh-puluh tahun perawat, terus ini dia tahun lalu terjun ke virtual assistant gitu ya. Jadi Mm-mm. dia bingung kan, apa sama kayak Kak Dimas tadi mungkin bingung ini LinkedIn-nya gitu karena kan basicnya perawat gitu. Jadi dia bikin lagi. Sekarang dia punya dua LinkedIn, yang satu tuh untuk dia perawat dan yang satu tuh untuk virtual assistant, kebetulan dia jadi data anonator gitu. Jadi dia bikin terus di apa? Aku lihat juga di apa? Pengalamannya itu juga dia sesuaiin gitu. Jadi kalau yang di LinkedIn satunya yang di data anonator sama virtual assistant itu dia bikinnya benar-benar yang kerjaan-kerjaan freelance aja yang dimasukin gitu. Jadi dia pisahin gitu. Mungkin nambahin aja ya karena tadi aku sempat dengar Kak Dimas bingung ya. Jadi bisa terus namanya tapi memang iya harus dibedain. Jadi dia kan ada dua nama, nama pertama, nama kedua, yang yang satunya itu dia bikin tanpa spasi, yang satu tuh di spasi gitu. Sama pokoknya dibedain dikit lah gitu. Itu bisa. Itu aja sih ya. Mau nambahin. Oke, makasih Kak Dewi, Kak Dimas. Makasih Kak Fajri. Ah.
Cool banget ya, aku juga baru tahu. Kalau gitu aku jadi tergoda untuk bikin dua LinkedIn. Kalau nggak makin pusing. Tapi tetap harus dibedain berarti karakternya ya, nggak bisa sama persis namanya gitu. Oke, oke. Terima Ya, kasih, Adri. bedain gitu. Sama pengalamannya tuh disesuaiin gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Oke. Oke. Ada lagi yang mau share? Yang pernah dapat kerjaan remote atau dapat klien freelance atau VA, mungkin boleh share juga ngerjain apa aja dan untuk berapa lama, terus gimana pengalaman atau kesan-kesannya. Halo, tes, tes. Halo, halo, Kakak, Ustaz. Ya, aku izin off cam ya. boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Situasinya tidak mendukung untuk saya on cam. Oke, nggak apa-apa. Mungkin cuman sharing dikit aja ya, Kak. Soal, kan tadi ada yang nanya ya, apakah kerja remote-nya itu ada yang bagian admin ya. Kebetulan kemarin yang aku dapat kliennya kan kebanyakan kerjaannya admin, kan Hmm, gitu. Nah, hmm, ternyata adminnya itu kan admin yang aku tahu pada saat kerja offline dengan online itu ternyata range-nya beda gitu loh. hmm, Nah, kalau di offline itu admin itu ya kita cuma sekedar bikin surat segala macem, nanganin ini gitu. Nah, ternyata kalau di online atau remote working itu admin itu udah termasuk luas juga cakupannya gitu. Jadi kebetulan yang dulu klien itu kebetulan aku dapat klien itu dari referensinya Kak Dewi. Nah, klienku itu yang sebelumnya itu adalah pork provider. Jadi dia punya usaha daging babi di Bali gitu. Jadi tugasku itu adalah mencari hotel hmm, ataupun restoran untuk tempat mereka jual daging tersebut gitu. Jadi di situ itu memang betul-betul diuji. Kebetulan itu klien pertamaku, jadi aku betul-betul diuji untuk kerja sendiri, ngatur diriku sendiri, berusaha proaktif dengan klienku yang sangat-sangat santuy. Jadi kami itu jadi kontraknya kan 6 bulan. Discovery pertama itu adalah sebelum tanda tangan kontrak. Nah, dia mau tahu dulu nih, kayaknya virtual asistennya gimana, biar kenal juga, saling kenal. Ya, aku udah deg-degan nih, udah kayak biasa lah, nyiapin interview ke HRD, udah formal banget, udah dak dikdu. Ternyata dia cuma nanya, oh nanti kerjanya gini 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 ya gini habis cuman dia bilang hanya sekitar 30 menit aja deh discovery call-nya. Jadi dia bilang kami ada perusahaan untuk provider daging babi. Jadi sebelumnya perusahaannya itu adalah provider daging ayam, tapi mereka buka cabang hmm, daging babi. Nah, dia bilang nanti tugas kakak adalah mencari hotel dan restoran untuk kami bagikan daging tersebut, katanya gitu. Oke, jadi dirincikan tanda tangan kontrak dengan gaji yang sudah sesuai. Bahkan lebih sih dengan total kerjaannya. Selama kerja 5 bulan, chat sama klienku itu hanya 2 minggu sekali. Saking santuinya klienku itu. Bahkan sampai aku chat juga dia lama balas. Ya, karena dia juga nanganin perusahaan yang ayamnya juga. Jadi dia itu satu kepala tapi di dua tempat gitu loh. Di dua tempat yang dia bikin pusing juga sendiri. Sangat hektik. Jadi ya aku juga nggak mau terlalu mengejar nanti kesannya kayak nggak sabaran. Jadi kami sama-sama menunggu. Dia juga ibaratnya, oh ini nggak nanya, ya sudah gitu. Jadi kami saling-saling menunggu. Nah, mungkin kliennya sih awal-awal bagus banget menurutku. Hanya yang pahitnya itu adalah di ending. Jadi kan kontraknya 6 bulan. Di bulan ke-6 tiba-tiba dia ghosting. Gaji nggak dibayar, chat kagak dibalas, sampai dia telepon kagak diangkat. Buset, aduh, ya sudahlah. Itulah minusnya remote working. Cuman ya jadiin pengalaman aja sih. Memang remote working itu enak. Kerja jam berapa aja bisa. Karena dia nggak patok sehari itu harus kerja sekian jam gitu. Dia hanya mau tahu kita ada perkembangan kerjaannya apa. Soalnya karena ini perusahaannya baru berdiri,
Dan mereka juga bingung apa yang mau dikasih kerja sama sama virtual assistant-nya gitu. Jadi mereka juga masih ngerapiin diri mereka sendiri, tapi mereka udah harus bagi kerjaan ke orang, sedangkan diri mereka juga belum rapi gitu loh. Jadi aku positive thinking, maybe karena kerjaannya mereka belum beres dan ini perusahaan juga baru bangun, ya mungkin mereka butuh waktu, takes time. Jadi aku cuman tetap ini aja sih, masih di dalam grup yang sama dengan klienku itu, karena aku menurut karena belum di-kick ya, dan Dikit. aku juga nggak belum di-kick, masih di dalam grupnya, dan aku juga nggak niat untuk out sendiri karena nanti takutnya dianggap nggak sopan. Karena dia sebelumnya udah ngechat bilang eh, untuk profilku itu di keep dulu. Jadi maybe once day bisa jadi kan mereka chat duluan. Jadi ya saling menunggu lah. Nah, sekarang itu kebetulan aku juga remote working dan dapat kliennya adalah dari tetangga. Jadi konten kreator di aplikasi yang namanya Snack Video. Jadi Snack Video itu mirip kayak TikTok, mirip banget. Nah, tapi bedanya kalau TikTok itu kan lebih ke gen milenial sama Gen Z ya. Nah, kalau Snack Video itu lebih ke generasi-generasi baby boomer. Penontonnya itu yang udah pada umurnya di atas 40-an semua. Nah, jadi yang di-share itu adalah konten-konten, kebetulan channel tempat aku kerja ini kami nge-share-nya itu berita-berita kriminal dan berita-berita besar. Jadi aku yang nggak suka nulis, mau nggak mau harus belajar jurnalis. Jadi hunting berita, searching berita yang paling cepat karena namanya kan konten kreator tuh harus lomba cepet-cepetan. Karena ibarat gini, berita itu masih hot pada saat fresh from the oven gitu loh. Baru keluar langsung diposting. Nah, kalau misalnya beritanya udah lewat sehari atau bahkan udah lewat 4 jam itu katanya udah basi. Nah, sekarang itu aku yang nggak suka nulis, mau nggak mau aku harus cari solusi sendiri untuk bisa ngerangkum berita sepanjang yang sampai bisa 3 halaman menjadi video 30 detik. Berarti kan hanya beberapa kata dan beberapa baris. Bahkan hanya 5 paragraf. Jadi betul-betul suatu pelajaran baru. Dan ini juga kliennya adalah diriku sendiri. Jadi aku bekerja untuk diriku sendiri. Jadi kalau misalnya konten yang aku buat banyak, otomatis duit yang masuk juga banyak. Tapi kalau konten yang aku buat sedikit, duitnya juga sedikit gitu loh. Jadi betul-betul diuji karena aku juga nggak bisa fokus di konten ini secara full karena kebetulan aku juga seorang caregiver, aku merawat mamaku yang lagi sakit stroke. Jadi ya urus urusan rumah dulu, habis itu bikin konten lagi, searching konten lagi, dan aku ngerasa bahkan aku lebih sibuk daripada saat kerja off. Tapi ya aku enjoy sih, enjoy banget karena aku bisa ngatur diriku sendiri, nggak ada yang marah-marah kalau kalau telat atau apa gitu ya. Tapi bayarannya juga sama. Kalau kita kerja keras ya bayarannya juga banyak. Tapi kalau kitanya santai ya kerja bayarannya juga sedikit sih. Paling itu aja sih aku bisa sharing. Thank you kakak. Thank you, Kakak Lista. Wah, menarik banget nih ya. Bener-bener dua pekerjaan yang berbeda banget tuh. Admin terus tiba-tiba harus jadi jurnalis buat video 30 detik. Ya, aku paham sih itu susah banget untuk merangkum berita panjang atau artikel panjang jadi video cuma 30 detik tuh. Wah, pasti pengalaman baru juga ya buat Kak Kalista. Pengalaman baru, skill baru, terus juga hal-hal baru yang tadinya nggak pernah didapat. Nah, ini juga poinnya sih, jadi remote worker tuh pasti kita belajar hal baru tuh bisa hampir setiap hari, teman-teman. Jadi ada aja hal baru yang dipelajarin, ada aja skill baru, software baru, tools baru yang kita pelajarin, kita pakai, dan itu rata-rata sebagian besar tuh pasti otodidak gitu. Kayak klien jarang banget, kayaknya hampir nggak bakalan ngajarin kita gitu, sedikit banget klien yang bener-bener oke mau ngajarin gitu. Itu pasti kita harus nonton tutorial sendiri di YouTube, harus cari tahu sendiri gitu. Makanya kita sebagai remote worker atau VA atau freelancer tuh harus bener-bener resourceful banget karena ya itu tadi bener-bener kita semuanya harus cari tahu sendiri.
Makasih banget Kak Kalista sharingnya. Ada lagi yang mau share silakan loh. Sama-sama kakak, semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Kita saling belajar. Mungkin sama-sama kita saling belajar juga. Mungkin aku bisa sambil sambil nunggu teman-teman yang lain. Mungkin kalau pengen share, aku juga sambil cari. Kalau buat yang apa namanya, yang admin tadi, aku sempet admin juga kan ya untuk si kawan pendengar. Nah itu adminnya tuh lebih ke bikin desain presentasi sama bikin template profile. Nah, kurang lebih kayak gini sih. Ini datanya juga udah ada semua dari, oh datanya cari sendiri kalau nggak salah. Kayak cari tiap negara yang paling. Jadi kadang gini teman-teman, misalkan tugasnya itu terkesan simple ya, kayak bikin presentasi gitu. Tapi ternyata komponen-komponen di dalam bikin presentasinya tuh cukup rumit. Kayak kita harus riset, kita harus interview orang, kita harus cari data, kita harus bikin visualisasi data dan sebagainya. Jadi kadang apa yang terdengar atau terlihat simple saat interview atau saat discovery call, ternyata pas proyeknya berlangsung cukup berat gitu. Nah, ini kadang-kadang yang aku rasain di beberapa klien yang request dan admin yang kelihatannya itu tadi simple, tapi ternyata di dalamnya komponennya cukup banyak gitu, kayak harus cari data sendiri, terus apa namanya, cari referensi sendiri, belajar-belajar sendiri gitu. Jadi sempat sih aku bikin kayak gini, bikin presentasi, terus sempat juga bikin company protocol. Kalau suatu kerjaan, nah ini sayangnya sekarang kawan pendengar tidak jadi buka gitu, tadinya mau dibuka, jadi dia tuh layanan curhat profesional gitu, cuman karena waktu itu ada masalah permodalan jadi akhirnya sayang banget, padahal secara value dan secara potensi bisnisnya ini ada banget, cuman akhirnya operasi gitu. Tapi untuk pembayaran dia sangat sangat on time, sangat, bahkan udah bayar di awal, sebelum sebelum aku ngerjain proyeknya bahkan udah langsung dilunasin di awal. Kayak waktu itu eh, bikin presentasi itu dapat bayaran yang cukup tinggi menurut aku, yang mungkin apa namanya, kayak bikin presentasi doang tapi kok dapetnya lumayan gitu. Kadang ada juga klien lokal yang royal kayak gitu teman-teman. Jadi nggak harus klien luar yang bayarannya tinggi, tapi kadang klien lokal yang bisa nge-value kita sebagai remote worker itu juga bisa bayarannya proper kayak gitu. Oke, terus kalau satu lagi aku sempat dapet klien di Upwork, tapi karena waktu itu aku nebeng akun temen aku, jadi aku mungkin nggak bisa share screen. Tapi intinya waktu itu kerjaan admin yang tadi aku bilang untuk cari bookkeeper, untuk riset produk yang mau dia beli dan sebagainya, itu ada satu tools yang aku belajar sendiri akhirnya, dan itu cukup ngap-ngapan belajarnya, yaitu Jira. Jadi kayak eh, aplikasi atau software project management gitu, yang di dalamnya tuh bentukannya kayak listicle-listicle. Jadi interface-nya sih cukup simpel, tapi penggunaannya tuh cukup ribet karena kita kayak ngebuka, 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 kayak makin masuk, dan itu tuh cukup apa ya? Nggak semudah Trello. Kalau Trello kan cukup gampang ya. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar Trello gitu untuk project management. Cuman kalau si Jira ini cukup rumit. Nah, di situ aku waktu pertama kali dikasih tugas itu harus mengoperasikan Jira itu, Jiranya si klien sempat yang kayak oke, cukup bingung nih gitu. Cuman kliennya baik. Jadi kliennya tuh sempat bikin tutorial di Loom sekitar 20 menit gitu, bikin tutorial gimana cara mengaksesnya, gimana cara navigasiinnya gitu. Dia jelasin di situ. Jadi memang ada klien yang ngasih kita resource, jelasin gitu di video recording atau lewat discovery call-nya ngejelasin
tentang penggunaan tools atau software, tapi sebagian besar klien itu nggak ngasih tahu gitu. Makanya kita perlu untuk cari tahu sendiri. Terus ada, aku udah share juga di grup, tapi kalau teman-teman yang belum lihat mungkin bisa lihat di share screen ini dari Kak Udian. Benefitnya lebih banyak di remote working ya Kak. Jadi jatuhnya kita banyak belajar apa yang kita tahu. Iya benar dia. Aku juga ngerasa gitu. Aku ngerasa betah kerja remote di sela-sela kerja full time. Bahkan aku tuh full time kutu loncat. Jadi sering banget gonta-ganti kantor. Kayaknya rekor aku terpendek kerja di kantor itu 6 bulan. Abis itu aku juga pernah 8 bulan. Terus paling lama tuh cuma setahun 3 bulan kalau nggak salah. Abis itu pasti aku loncat-loncat gitu. Karena sisanya aku sebagian besar tuh banyak kerja remote. Ya itu tadi bener karena benefitnya banyak. Pertama karena kita bisa dapat banyak skill, dapat banyak pengalaman. Bahkan dari satu project aja gitu. Terus bayarannya sebenarnya juga cukup tinggi. Kalau memang kita udah tahu skill kita sampai mana dan kita bisa milih klien yang seperti apa. Itu cukup tinggi dibandingkan kita harus kerja full time kantoran gitu. Karena macet segala macem, uang habis di ongkos dan sebagainya. Tapi kalau kerja remote ya udah cukup di rumah, bisa sambil pakai baju tidur, bangun tidur nggak mandi langsung depan laptop itu sering banget gitu. Dan waktu itu karena memang aku juga caregiver untuk nenek aku yang sakit kanker dan untuk orang tua aku juga yang sempat bolak-balik ke operasi di rumah sakit gitu. Jadi aku ngerasa aku nggak bisa afford untuk kerja secara ibaratnya secara pasti atau secara konsisten di kantoran kayak gitu. Jadi itu sih benefitnya kayak bisa lebih fleksibel tuh benar. Bisa penghasilannya lebih tinggi tuh benar juga dan terutama sih dari segi skill dan pengalaman itu juga lebih banyak gitu. Cuman ya balik lagi tantangannya juga lebih besar, risikonya juga lebih besar gitu. Jadi berbanding lurus lah gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang kita bisa kerja remote dapat klien penghasilan 2 digit tanpa pengalaman, sorry to say itu bullshit gitu karena jujur kita tetap butuh pengalaman gitu. Mau itu pengalaman kita belajar sendiri, pengalaman kita ngerjain proyek mock up, proyek bantuin temen, apapun, pokoknya kita harus udah ada pengalaman dulu. Jadi nggak bisa tuh sama sekali nggak punya pengalaman, terus langsung mau mulai itu nggak bisa. Jadi sebelum mulai itu kita harus make sure kita memang menguasai atau bisa melakukan skill itu, entah lewat ikut course atau kita belajar sendiri atau kita ambil klien itu tadi mungkin dari kenalan-kenalan atau orang-orang terdekat kita yang punya bisnis atau bisa kita bantu kelola sosmed dan sebagainya, bantu adminnya untuk pengalaman kita sendiri. Jadi wajib banget hukumnya sebelum kita mulai cari klien atau mulai terjun tuh kita udah mulai ada pegangan kayak gitu. Karena itu juga naikin percaya diri teman-teman kalau misalkan kita belum pernah ngerjain apa-apa terus langsung cari klien. Kebanyakan dulu menti aku sama student yang di bootcamp kursus sebelumnya itu karena mereka nggak punya pengalaman tapi harus langsung terjun itu jadinya bingung kan jadinya kayak nggak percaya diri kayak ini gimana sih gitu alur kerjanya gimana bingung banyak overthinkingnya terus kayak ibaratnya benar-benar terjun ke sesuatu hal yang baru tapi persiapannya juga sebenarnya belum benar-benar matang banget gitu. Jadi memang harus selangkah demi selangkah, baby step, small step gitu dan setahap demi setahap akhirnya ya udah pas mereka udah sempet ambil mock up, bikin mock up project sendiri, terus bantuin temen atau keluarga sendiri. Bahkan ada waktu itu teman sekelompok aku, dia ibu-ibu umurnya udah 50-an gitu ya. Dia guru di salah satu sekolah untuk project virtual asistennya tuh dia bantuin bisnis suaminya gitu. Nah itu nggak apa-apa banget teman-teman dalam tanda kutip cawe-cawe di sini tuh nggak apa-apa banget karena tujuannya kan kita buat cari pengalaman ya, buat cari pengalaman terus buat kita nambah skill. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kita mau ngerjain itu daripada kita nggak pernah ngerjain apa-apa terus kita bener-bener nunggu klien pertama datang baru kita dapat pengalaman. Nah itu nggak bisa. Jadi kita harus colong start dengan ngumpulin pengalaman-pengalaman terlebih dahulu gitu. Nah itu yang aku lihat dari teman-teman yang ibaratnya cepat dapat klien atau cepat dapat project itu juga kayak gitu karena mereka terlebih dahulu udah colong start entah itu mereka bahkan praktekin di bisnis mereka sendiri kalau mereka jualan gitu ya atau bisnis keluarga atau ke organisasi mereka komunitas mereka dan sebagainya pokoknya melakukan berbagai cara supaya bisa dapat experience pengalamannya itu sebelum handle klien yang realnya gitu. Nah ini yang tadi aku bilang mungkin aku bisa share screen ya.
sama temen aku namanya Eri, komunitas juga. Jadi cara untuk kita ngeriset klien. Mungkin ini Kak Dimas dan teman-teman yang lain juga bisa pakai. Ini ada di grup juga kalau teman-teman search keywordnya. Potensial client research itu udah aku cantumkan di situ linknya. Nanti teman-teman bisa pertama yang harus dilakukan make a copy dulu supaya nanti nggak langsung keisi di sini. Nanti kalau udah ada kopinya, baru nanti teman-teman bisa ngisi. Jadi di sini ada simple guidance step by step kita ngeriset calon klien atau potensial klien kayak gimana sih calon klien yang ideal menurut kita gitu. Yang terkait dengan passion kita juga. Terus ada latihannya, terus ada contohnya gimana cara kita menemukan si potensial klien ini di Instagram gitu. Tahapan-tahapannya, ada observasi segala macam. Terus ada step by stepnya, ada checklist yang bisa kita isi, terus juga bisa kita riset dari berita atau dari Google Trend. Terus kita ngelihat dari positioning bisnis si calon kliennya ini, dari website-nya, dari sosial medianya, terus dari blog posting kalau ada gitu. Terus ini ada metode reverse engineering juga. Jadi kita mengambil POV dari si calon kliennya itu. Kalau kita jadi calon klien, kita kira-kira mau nge-hire freelancer atau VA yang seperti apa sih gitu. Ada di sini. Terus kita ngelis potensial masalahan atau kira-kira problem yang dimiliki oleh si klien itu yang kira-kira bisa kita bantu. Itu apa aja sih? Gitu. Ini juga ada. Terus cara ngeriset kayak gimana? Cara analisisnya, contohnya, kesimpulannya. Terus ini ada mind mapnya juga. Terus ada sumber yang bisa dibaca gitu. Ini teman-teman bisa pakai. Harapannya bisa ngebantu baik teman-teman yang ibaratnya mau outreach client atau kira-kira mau persiapan discovery call nih tapi bingung mau mulai ngeriset calon kliennya dari mana ya sebelum discovery call. Nah ini harapannya bisa ngebantu. Ini sih cukup membantu karena biasanya aku sebelum ngobrol sama klien sebelum discovery call tuh pasti cari tahu dulu ini bisnis kliennya seperti apa dan nanti pertanyaan-pertanyaannya juga kayak gitu. Kayak contohnya nih nanti mungkin kita bisa bahas di sesi selanjutnya kalau misalkan teman-teman tertarik tentang discovery call gitu simulasi. Cari dulu guidance-nya. Karena ada beberapa kategori tuh teman-teman untuk apa namanya untuk mencari tahu tentang si calon kliennya itu kita butuh pegangan. Pegangannya ibaratnya kayak pedoman apa sih yang bisa kita tanyain, terus apa sih yang sebaiknya kita tanya atau sebaiknya nggak usah kita tanya gitu. Nah itu semua sebenarnya ada. Kan? Tapi di grup ada ya teman-teman. Di materi Discovery Call itu ada, itu aku udah pernah upload juga. Terus di bawahnya langsung ada materi tutorial riset klien dengan workbook yang tadi itu juga ada. Karena emang kita mesti nanya, mesti bawel. Klien itu kalau di Discovery Call kadang nunggu inisiatif kita juga. Jadi kita perlu tahu kira-kira kita perlu tanya klien di aspek apa aja sih yang perlu kita gali gitu. Mungkin kita akhiri 7 menit lagi ya teman-teman supaya tidak kemalaman. Silakan yang masih mau nanya-nanya atau sharing boleh. Jangan malu-malu, kita santai aja. Oke, silakan Kak Anya. Terima kasih. Kak Udia juga terima kasih. Silakan silakan yang mau live, yang masih mau ngobrol, boleh.
Nah, ini mungkin terakhir sebelum aku tutup. Jadi kalau teman-teman tertarik mau kita bikin aktivitas kayak gini, itu boleh banget. Jadi macam si Discovery Call ini aku sempat coba gathering offline teman-teman VA dari Tangerang waktu itu. Jadi ada yang jadi klien, ada yang jadi virtual asisten dan sebaliknya gitu. Jadi untuk klien aku juga bikin dua profil. Pertama itu profil dari seorang CEO. Jadi kita tahu nih data dari CEO-nya dia kayak gimana, personalitinya, biografinya dan sebagainya gitu. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang kan itu udah tahu. Nah yang kedua yang lebih misterius yaitu seorang travel book writer yang kita nggak tahu nih identitasnya apa, kita cuma tahu dari Instagramnya dan minim informasi negara teks. Jadi di sini dulu skenario pertama tuh yang informasi udah detail, udah lengkap, apa yang harus kita gali saat itu soalnya. Kemudian yang kedua, skenario klien itu cukup misterius alias mungkin informasinya minim. Nah berarti kalau informasinya minim di internet, cara kita meriset yang paling tepat adalah langsung menemukan ke orangnya. Pertanyaan seperti apa sih yang perlu kita tanyakan gitu. Nah, itu juga aku bahas di itu ada di grup ya teman-teman. Jadi teman-teman mereka bisa ceki di situ. Nah, selain PDF-nya aku juga ada penjelasannya juga apa namanya guidance untuk nanya-nanya guidance seperti apa. Oke, silakan teman-teman yang mau sharing-sharing, yang mau nanya-nanya, atau mungkin ada yang sempat kerja remote tapi full time. Nah, aku sebenarnya nggak pernah tuh kerja remote full time. Biasanya aku kerja remote itu lebih ke project based. Tapi setauku ada beberapa teman yang nggak bisa dibilang VA sih. Memang full time remote worker aja. Waktu itu temenku dia pernah kerja di salah satu perusahaan asing gitu. Jadi headquarternya itu nggak ada di Indonesia. Aku lupa headquarternya itu di Amerika atau di mana gitu. Tapi dia kerja untuk cabang yang Asia Pasifik. Jadi jam kerja dia tuh dari malam, dari kayak jam 7 malam gitu sampai subuh, sampai dini hari gitu. Jam kerjanya dia gitu. Jadi setiap hari kayak gitu dan dia full time remote worker karena memang kantornya nggak di sini kan gitu. Tapi semua aktivitas meeting dan sebagainya tuh lewat online dan kadang-kadang kalau pas ada pertemuan besar atau ada rapat yang harus offline ya dia dipanggil untuk ke headquarternya gitu, terbangin ke sana. Jadi itu ada juga yang kayak gitu. Tapi itu bukan bukan VA itu freelancer ya, tapi memang full time remote worker karena memang kantornya tidak di negara yang sama gitu. Itu juga ada kayak gitu. Jadi beberapa tipe sih remote worker, ada yang memang full time, ada yang memang part time gitu. Ada yang ngikutin time zone dari si kliennya, ada yang nggak terlalu peduliin time zone, itu juga ada kayak gitu. Karena rata-rata klienku yang dari PST waktu Amerika Serikat yang bedanya 12 jam sampai 14 jam itu kebanyakan nggak terlalu menuntut harus online saat mereka bangun karena kan jamnya bertentangan ya. Kayak di sini kita udah setengah 10 malam tapi di sana tuh baru jam 8 pagi gitu. Jadi kadang yang masih masuk waktunya ya bisa chat di waktu itu, tapi kalau yang nggak masuk ya udah berarti nunggu sampai keesokan harinya biasanya kayak gitu. Nah, selagi waktunya bisa diatur dan kliennya nggak masalah dengan jendela waktu seperti itu, nah itu nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau kliennya nuntut kita harus standby 7 jam atau 8 jam untuk full time remote work di zona waktunya mereka, nah itu teman-teman perlu pertimbangin lagi kira-kira bakal jet lag nggak nih dalam tanda kutip gitu. Karena kalau begadang setiap malam kan pasti nggak sehat juga. Kayak aku waktu itu masih aktif di komunitas pun karena komunitasnya pakai PST juga, itu kami meetingnya tiap jam 11 malam. Kadang jam 12 malam, kadang setengah satu pagi gitu. Jadi cukup ngantuk, cukup melelahkan, tapi karena cuma seminggu sekali ya udahlah gitu. Supaya dapat pembelajarannya juga. Tapi itu tidak sustainable kalau dilakukan setiap hari gitu. Jadi teman-teman sebelum melamar pekerjaan remote juga perlu dilihat kliennya tuh ada di zona waktu apa, mempermasalahkan time zone teman-teman atau enggak, dan teman-teman willing nggak, mau nggak untuk kayak begadang atau mengorbankan waktu tidur secara konsisten apa enggak gitu. Kalau itu pasti berat banget.
Oke, karena nggak ada yang nanya lagi, mungkin aku akhiri dulu sampai di sini. Teman-teman yang bisa on cam, mungkin bisa on cam. Aku mau foto. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kak Kalista bisa on cam. Kak Marlisa juga, halo. Kak Ahmad, ada Kak Iwan, Kak Yulfa, halo. Oke, aku izin foto ya. Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga bermanfaat sesinya. Nanti yang ada ide sesi-sesi lain kita bisa bahas topik berikutnya. Mungkin minggu depan kita bakal bahas soal client onboarding. Kalau teman-teman tertarik atau kalau ada ide untuk di switch topik lain juga boleh. Akhir kata selamat malam. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Good night teman-teman. Makasih.